Di kaki gunung, ada tempat terbuka yang besar. Pemimpin sekte dan ahli terkemuka dari benua bintang jatuh dan bahkan 3 provinsi di luar negeri berkumpul di sana. Mereka dengan cemas menunggu sekte sepanjang masa, penyelenggara konvensi aliansi bela diri. Dia di sini, Jun Patriark ada di sini. Tiba-tiba, seseorang berteriak keras. Di tempat di mana ratusan ribu pahlawan dari seluruh dunia berkumpul, pikiran spiritual melonjak menuju pintu masuk utara. Mereka melihat eselon atas dan murid sekte sepanjang masa, yang dipimpin oleh Jun Changqiao, berjalan ke arah mereka. Mereka mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Mereka tegas dan pantang menyerah. Dia sangat tampan, senyum muncul di wajah si Jingxuan saat dia duduk di kursi VIP. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Zhang Sun Fanghua dan Leng Xingyue memutuskan untuk dengan paksa memberitahu kepala istana yang berkultivasi tertutup untuk menanyakan apakah dia akan datang ke konvensi aliansi bela diri. Jawaban yang mereka terima adalah bahwa dia akan keluar dari kultivasi tertutup dan pergi. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Wanita berkacamata ini lebih anggun dan menawan dari sebelumnya. Ranahnya tampaknya telah meningkat secara signifikan juga. Sinyal, Zhen Dejun, yang berada di belakang panggung, mengirim transmisi suara. Sangguan Sinyal mengangguk dan segera bergabung ke dalam formasi. Dia langsung membuat koneksi dengan hub proyeksi lainnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap, di setiap kota dan kota di benua bintang jatuh. Hambatan yang awalnya tertutup semuanya terbuka. Adegan Jun Changqiao memimpin murid-muridnya ke tempat itu muncul. Ini mulai, akhirnya dimulai. Orang-orang biasa dan seniman bela diri yang telah mendengar berita itu dan datang untuk menonton sebelumnya tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Gedebuk, di bawah tatapan semua orang, Jun Changqiao berhenti di platform tinggi di tengah venue. Dia mendekatkan mulutnya ke mikrofon yang telah dia persiapkan sebelumnya dan berkata dengan suara yang jelas, kami dengan tulus menyambut teman-teman dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam konferensi aliansi bela diri yang disponsori oleh Sekte Abadi. Petik 2, Mulut semua orang di benua itu berkedut. Apakah dia akan beriklan lagi dengan pembukaan yang begitu familiar? Karena dia telah merekrut 100.000 murid, Jun Changqiao secara alami tidak akan berkulit tebal dan terus beriklan. Dia berkata dengan serius, sebelum konvensi aliansi bela diri dimulai, saya ingin semua orang menjadi saksi. Saksi, kejutan muncul di wajah semua bidikan besar. Pada saat ini, eselon atas dan murid dari sekte sepanjang masa sudah berdiri rapi di bawah panggung di mana Patriark berbicara. Tentu saja, mereka tidak dapat membawa semua 100.000 orang ke sini. Mereka hanya memilih 10.000 elit. Jun Changqiao mengangkat mikrofonnya dan berkata, saksikan sekte sepanjang masa menjadi sekte kelas 1 hari ini. Apa, sekte sepanjang masa bintang sepanjang masa menjadi sekte kelas 1. Tapi itu belum dipromosikan menjadi sekte untuk sementara waktu sekarang. Ketika suara Gouseng ditransmisikan ke benua bintang jatuh melalui layar cahaya, mata semua orang melebar. Hati mereka kacau balau. Sebaliknya, Tuan Kota Han dan yang lainnya yang duduk di area VIP tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, menurut mereka, kekuatan Sekte Abadi benar-benar terbaik. Jun Changqiao berbalik dan mengulurkan tangannya. Terima kasih Tuan Kota Xie, Tuan Ai, Tuan Han, Sekte Mata Air Suci, Sekte Suci Lili, Kuil Dewa Pembunuh, Sekte Setan Pembunuh, dan teman-teman serta kekuatan lainnya. Tanpa dukungan dan kesulitan Anda, sekte sepanjang masa tidak akan seperti ini, kuat seperti sekarang ini. Xie Guangkun, Ai Sangyao, dan yang lainnya tersenyum bangga di mata mereka. Mereka adalah teman dari sekte sepanjang masa dan telah menyaksikan kebangkitan legenda. Master Kuil Dewa Pembunuh dan Patriark Sekte Setan Pembunuh merasa malu. Mereka adalah musuh Jun Changqiao dan pernah membuat hal-hal sulit bagi sekte di jalan menuju pertumbuhan. Tentu saja, Jun Changqiao melanjutkan, saya juga ingin berterima kasih kepada Sekte Gunung Chang dan Istana Miaohua karena telah membentuk aliansi dengan sekte sepanjang masa ketika masih lemah. Si Jingxuan tersipu. Jun Patriark menatapnya dan semua orang menatapnya. Dia sangat pemalu dan tidak tahu harus berbuat apa. Wajah Master Sekte Gunung Chang juga merah. Dia tidak malu tapi malu. Meskipun mereka telah membentuk aliansi dengan sekte sepanjang masa, mereka selalu berada di bawah perlindungan mereka. Ya, di depan sekte sepanjang masa saat ini, belum lagi sekte tingkat keempat atau kelima, bahkan sekte tingkat pertama atau kedua tidak layak disebut. Namun, Jun Changqiao masih sangat bersyukur karena kedua sekte ini telah menunjukkan warna aslinya di saat-saat sulit. Ada terlalu banyak orang untuk berterima kasih. Jun Changqiao berkata, Jun tidak menyebut mereka satu persatu.
Selanjutnya, mari kita sambut Yi Tianxing, Kepala Balai Sertifikasi, untuk mengesahkan sekte sepanjang masa sebagai sekte kelas 1. Tempat itu sunyi. Bagaimanapun, ini adalah upacara penghargaan, bukan konser. Tepuk tangan seperti apa yang dibutuhkan. Ketika suasananya sangat canggung, Yi Tianxing sudah muncul di atas panggung. Kemudian, dia mengambil mikrofon dengan canggung dan melupakan naskah yang telah dia siapkan sebelumnya. Setelah waktu yang lama, dia mengeluarkan kalimat, mulai sertifikasi. Persyaratan minimum untuk disertifikasi sebagai sekte kelas 1 adalah 100.000 murid. Setelah itu, tidak ada lagi setelah itu. Karena begitu dia selesai berbicara, para petinggi dan murid sekte sepanjang masa tidak lagi menekan kultivasi mereka dan melepaskan ranah sejati mereka. Wah wah wah. Dalam sekejap, seluruh tempat diselimuti aura kultivasi yang kuat. Para tetua dari berbagai sekte sangat terkejut sehingga mereka berdiri satu demi satu, mata mereka berkedip karena terkejut. Bahkan 9 kaisar bela diri agung yang duduk di titik tertinggi melebarkan mata mereka. Ya dewa, Kaisar Roh berkata dengan tidak percaya, kultivasi terendah di antara 10.000 orang ini adalah Raja Bela Diri. Itu benar, murid-murid yang dibawa oleh Jun Changqiao semuanya adalah Raja Bela Diri. Oleh karena itu, ketika mereka melepaskan aura ranah mereka bersama-sama, itu segera menyebabkan keributan besar kedua sebelum dan sesudah konvensi aliansi bela diri dimulai. Orang harus tahu bahwa di seluruh benua bintang jatuh, bahkan jika semua faksi dan pembudidaya keliling berkumpul, mereka mungkin tidak dapat mengumpulkan 10.000 raja bela diri. Sekte sepanjang masa saja memiliki begitu banyak. Orang bisa membayangkan betapa mengejutkannya itu. Ini bukan hanya raja bela diri. Kaisar Jing berkata, ada juga 500 Wu Huang dan 50 orang bijaksana. Dia tidak bisa melanjutkan, karena setelah secara kasar melihat kekuatan murid-murid sekte sepanjang masa, dia sangat terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Bagaimana mereka mengolah ini? Tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya. Mulut kaisar bela diri lainnya berkedut hebat. Secara kebetulan, kamera masih mengarah ke mereka, jadi semua seniman bela diri di benua itu melihatnya. Mereka semua bertanya-tanya apa yang bisa membuat 9 kaisar bela diri agung menunjukkan ekspresi berlebihan seperti itu. Wah wah wah. Ranah kultivasi dan aura murid sekte sepanjang masa masih dilepaskan. Masing-masing dari mereka mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi dan mendorong aura pantang menyerah mereka secara ekstrim, menjadi keberadaan yang paling mempesona di tempat tersebut. Senyum muncul di wajah Jun Changqiao. Setelah bertahun-tahun berkembang dan bekerja keras, sekte sepanjang masa telah tumbuh dari ayam yang lemah menjadi ayam yang kuat. Hari ini, mereka akhirnya bisa berteriak di depan semua seniman bela diri di dunia. Di dunia ini, siapa yang bisa bersaing dengan sekte saya sepanjang masa untuk meraih kejayaan? Tidak sekarang, tidak di masa depan. Ini karena, dalam waktu kurang dari 10 tahun, mereka telah menciptakan sekte terkemuka yang memiliki raja bela diri di mana-mana dan Wu Huang sebanyak anjing. Sudah ditakdirkan bahwa tidak ada yang bisa melampaui mereka. Yi Tianxing, yang berdiri di samping, mengambil mikrofon dan berkata, saya awalnya berencana untuk menjalani proses sertifikasi, tetapi sekarang, dia berhenti dan tersenyum pahit. Sepertinya tidak perlu untuk itu. Kelas utama, para seniman bela diri yang duduk di antara penonton bersorak keras. Jelas bahwa sekte sepanjang masa telah menjadi sekte terkemuka. Jun Patriark, Yi Tianxing mengeluarkan token sertifikasi sekte kelas 1 yang telah dia persiapkan sebelumnya dan menyerahkannya di bawah tatapan semua seniman bela diri di benua itu. Dia berkata dengan nada serius, selamat telah menjadi sekte kelas 1. Terima kasih. Jun Changqiao mengambilnya. Kelas utama. Sekte kami sepanjang masa adalah kelas 1. Para murid sekte sepanjang masa yang menonton melalui layar cahaya bersorak keras. Suara bersemangat mereka berdesir di langit untuk waktu yang lama. Teman lama, Penatua Wei, yang sedang duduk di paviliun di ladang ramuan, menyesap teh dan meletakkan cangkir teh dengan tangan gemetar. Dia melihat ke langit dengan air mata di matanya dan berkata, aku sudah menyelesaikan apa yang belum kamu selesaikan. Pada saat itu, mata Li Qingyang, Xiao Ziji, Su Xiaomo, dan yang lainnya dipenuhi dengan kebanggaan. Ini karena mereka semua telah bergabung dengan sekte ketika itu berada pada titik terlemahnya. Mereka telah mengikuti patriark selangkah demi selangkah dan secara pribadi mengalami dan menyaksikan setiap langkah. Ding, sebuah notifikasi terdengar di telinganya. Peringkat panel atribut sistem telah secara resmi berubah dari kelas 2 menjadi kelas 1. Jun Changqiao meletakkan tangannya di podium dan sedikit menundukkan kepalanya. Semua usaha dan pengorbanannya akhirnya membuahkan hasil.
Kegembiraan yang dibawa oleh ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya dua air mata seorang pria berkumpul di sudut matanya. Tuan rumah, sistem berkata, selamat, Anda telah melakukannya. Tidak ada ejekan, sarkasme, atau ejekan dalam kata-katanya. Itu benar-benar ucapan selamat yang tulus. Fiuh. Jun Changqiao menarik napas dalam-dalam dan mengambil mikrofon. Dia berkata dengan keras, Majelis Umum Aliansi Bela Diri telah resmi dimulai. Tema pertemuan itu adalah, Sekte Sepanjang Masa adalah pemimpin semua kekuatan di dunia. Saya, Jun Changqiao, adalah pemimpin Aliansi Bela Diri. Siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju? Emosi Jun Changqiao sangat dipengaruhi oleh promosi sekte menjadi sekte kelas 1, jadi dia ingin itu berakhir dengan cepat. Tanpa membuang waktu, dia langsung ke intinya. Sekte Sepanjang Masa ingin menjadi pemimpin semua sekte di benua ini. Aku, Jun Changqiao, ingin menjadi pemimpin. Aku akan bertanya apakah kamu setuju atau tidak. Namun, setelah dia selesai berbicara, seluruh tempat menjadi sunyi. Seluruh benua terdiam seolah-olah membeku dalam lukisan. Banyak orang tidak tahu arti dari konferensi Aliansi Bela Diri, tetapi sekarang mereka semua tahu. Sekte Sepanjang Masa tidak hanya ingin menjadi sekte kelas 1, tetapi mereka juga ingin menguasai seluruh benua. Jika itu di masa lalu, mereka akan mengutuk keras. Lagi pula, siapa yang tidak ingin menjadi pemimpin? Tapi sejak zaman kuno, apakah ada orang yang bisa melakukannya? Tapi sekarang, para seniman bela diri berkonflik, dan begitu pula orang-orang biasa. Siapa yang ingin menjadi pemimpin? Patriark Sekte Sepanjang Masa. Dia telah memasuki medan pertempuran dimensi terlebih dahulu dan memperluas wilayah di sana, mengubah apa yang seharusnya menjadi situasi tanpa harapan menjadi liburan. Siapa yang tidak tahu tentang kebaikannya? Tempat itu menjadi sunyi, dan suasananya menjadi serius. Jun Changqiao meletakkan satu tangan di podium dan meniru nada sekretaris Dakang. 9 Kaisar Bela Diri, tolong nyatakan pendapatmu. Petik 2, petik 2. Kaisar Jing, Kaisar Ling, dan yang lainnya saling memandang. Mereka tahu bahwa konferensi Aliansi Bela Diri diadakan untuk membentuk aliansi, tetapi mereka tidak mengharapkan Jun Changqiao untuk langsung meminta menjadi pemimpin tanpa melalui prosedur. Mereka tertangkap basah. Batuk. Tiba-tiba, batuk ringan datang dari atas. 9 Kaisar Bela Diri mendongak, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Pelaku utama 9 tingkat neraka di benteng tersenyum pada mereka. Senyum mereka sangat menyeramkan dan menakutkan. Apa artinya ini? Apakah ini ancaman yang terang-terangan? Jun Patriark adalah seorang jenius. Wajar baginya untuk menjadi pemimpin Aliansi Bela Diri. Saya setuju. Kaisar Ling adalah yang pertama menyatakan pendapatnya. 8 Kaisar Bela Diri lainnya juga menyatakan dukungan mereka. Faktanya, Jun Changqiao terlalu banyak berpikir ketika dia mengirim Yi Feixue dan yang lainnya. Bahkan jika itu hanya menyelamatkan mereka dari neraka, 9 Kaisar Bela Diri akan setuju. Selain itu, mereka memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Setiap orang, Jun Changqiao kemudian memandang patriark dari berbagai sekte kelas 1 dan bertanya, bagaimana menurutmu? Untuk dapat mengembangkan sekte tingkat 9 menjadi sekte terkemuka dalam waktu yang singkat, kemampuan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saya, Taixuan Shengzong, bersedia mengikuti jejak sekte sepanjang masa dan menghormati Jun Patriark sebagai pemimpin Liga Bela Diri. Taixuan Shengzong Patriark Yu berdiri dan menangkupkan tangannya. Hal ini tidak dapat dimulai oleh satu orang, karena akan mudah untuk memimpin momentum. Oleh karena itu, semua sekte atas menyatakan persetujuan mereka. Sekte kelas 2 dan 3 bahkan tidak mengambil inisiatif untuk bertanya sebelum menyatakan persetujuan mereka. Tiba-tiba, para pemimpin dari berbagai sekte dan klan setuju untuk menunjuk sekte sepanjang masa sebagai kekuatan paling kuat di benua itu, dan mengakui Jun Changqiao sebagai kepala aliansi bela diri. Perwakilan Yangzhou Barat Daya, apakah Anda setuju? Sepakat. Perwakilan Luzhou di Timur Laut, apakah Anda setuju? Sepakat. Petik 2, petik 2. Setelah terus bertanya kepada perwakilan dari 9 prefektur, Jun Changqiao bertanya lagi, perwakilan dari 3 prefektur, apakah Anda setuju? Sepakat. Kepala Istana Qiyu dan yang lainnya mengungkapkan pendapat mereka. Semua 12 prefektur telah setuju. Kemudian, Jun Changqiao memandang Master Sekte dari Gerbang Kaisar Iblis dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu setuju? 10.000, 10.000, ya. Sekte Master Sang berkata dengan tergesa-gesa. Sekte yang benar dan perwakilan dari prefektur setuju karena sekte sepanjang masa telah membantu benua bintang jatuh. Dia sangat setuju karena dia takut dirampok lagi.
Setiap orang, Jun Changqiao memandang semua orang di aula, lalu mengangkat kepalanya dan melihat formasi proyeksi. Dia berkata, apakah Anda semua setuju? Sepakat, kami setuju. Semua kota dan kota di benua bintang jatuh, dan semua tempat dengan layar proyeksi, berteriak pada saat yang bersamaan. Kata-kata mereka bulat, dan tidak ada yang bisa menemukan suara yang berlawanan. Apa lelucon? 9 kaisar bela diri besar dan sekte-sekte teratas semuanya setuju. Bagaimana mungkin dia tidak setuju? Karena tidak ada yang menentangnya. Jun Changqiao mengambil setumpuk dokumen dan berkata, kalau begitu, saya ingin mengundang semua pemimpin sekte di sini, apakah mereka benar atau jahat, untuk menandatangani perjanjian aliansi bela diri yang telah saya buat. Petik 2, Sudut mulut seniman bela diri berkedut. Dia bahkan telah menulis perjanjian. Seperti yang diharapkan, dia datang dengan persiapan. Kontrak dikirim ke para pemimpin sekte. Ketika mereka semua menandatangani, itu berarti bahwa aliansi bela diri, yang dipimpin oleh sekte sepanjang masa, secara resmi didirikan. Semua sekte yang menandatangani akan menjadi anggota. Mendesah, Qin Haoran, yang hampir tidak terlihat di aula, menghela nafas. Dia pernah mendirikan aliansi 100 sekte, tetapi dibandingkan dengan organisasi yang mencakup semua sekte ini, dia bahkan tidak layak membawa sepatu. Perjanjian itu akan segera berlaku. Jun Changqiao mengatur semua kontrak dan meletakkan tangannya di podium. Dia berkata, saya adalah pemimpin aliansi bela diri pertama. Salam, pemimpin aliansi. Salam, pemimpin aliansi. 9 kaisar bela diri agung, para pemimpin sekte, dan penonton semua berdiri dan membungkuk hormat kepada Jun Changqiao. Karena semua orang telah memilih saya sebagai pemimpin aliansi bela diri, saya pasti akan memenuhi tanggung jawab saya dan membuat benua bintang jatuh lebih kuat dari hari ke hari. Jadi, Jun Changqiao menjentikkan jarinya, dan layar cahaya kecil muncul di belakangnya. Di atasnya ada peta lengkap benua bintang jatuh. Ada titik-titik cahaya yang menarik perhatian di setiap wilayah, menutupi 9 wilayah dengan padat. Gou Sheng berkata dengan keras, ini adalah formasi super teleportasi yang dibentuk oleh sekte sepanjang masa. Ini dapat melakukan teleportasi 2 arah. Mulai hari ini dan seterusnya, akan dirilis secara resmi ke pasar. Kami akan berusaha untuk membuat perjalanan lebih nyaman, untuk semua orang. 9 kaisar bela diri besar melebarkan mata mereka lagi. Formasi teleportasi 2 arah. Ini sangat kuat, tentu saja. Jun Changqiao berkata, jaringan teleportasi ion awalnya hanya digunakan oleh sekte kami. Karena telah diumumkan kepada publik, jika Anda ingin berteleportasi, Anda harus membayar jumlah batu roh yang sesuai. Jun, Patriark, seseorang bertanya, seberapa jauh formasi teleportasi ini bisa berjalan? Jun Changqiao menunjuk ke peta di belakangnya dan berkata, kamu dapat berteleportasi kemana saja di 9 wilayah selama ada formasi teleportasi. Apalagi, hanya butuh sekejap mata. Sekejap mata, apakah itu ajaib? Lihat, lihat, ada formasi di persimpangan jalan. Banyak seniman bela diri di kota-kota besar menemukan bahwa ada formasi di jalan-jalan yang paling ramai dan ramai. Ada juga tanda yang memberitahu semua orang cara membayar batu roh, cara memilih lokasi, dan cara berteleportasi. Kapan didirikan? Tentu saja, itu diam-diam didirikan oleh aula formasi sekte sepanjang masa. Selain itu, ada formasi penyembunyian tingkat tinggi. Bahkan orang yang lewat tidak akan mengira bahwa ada formasi teleportasi di sana. Jun Changqiao telah terpilih sebagai pemimpin aliansi bela diri. Secara alami, dia perlu membuktikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, semua formasi teleportasi tidak disembunyikan. Pengguna hanya perlu membayar batu roh buatan manusia untuk masuk dan meninggalkan wilayah manapun sesuka hati. Biarkan aku mencoba. Seorang seniman bela diri mengikuti tanda-tanda dan menempatkan batu roh buatan manusia di alur. Dia memilih lokasi yang sesuai dan mendapatkan token teleportasi. Kemudian, dia masuk dan langsung diteleportasi dari wilayah awan barat ke wilayah Lu Timur Laut. Astaga, ini terlalu ajaib. Di masa depan, kita tidak perlu bepergian terlalu banyak ketika kita pergi keluar. Tindakan Jun Patriark tidak diragukan lagi akan menguntungkan benua bintang jatuh untuk generasi yang akan datang. Sama seperti semua orang berseru atas kenyamanan yang dibawa oleh formasi teleportasi, aura yang sangat luas tiba-tiba melonjak keluar dari langit. Setelah itu, tampaknya terkoyak secara paksa oleh semacam kekuatan, dan tahta 7 warna yang memancarkan tekanan tertinggi secara bertahap muncul. Ini adalah, semua orang berseru kaget, tahta kaisar. Setiap kali sebuah pesawat melahirkan orang terkuat, akan ada berbagai macam fenomena aneh di dunia.
Fenomena aneh di benua bintang jatuh adalah ketika seseorang menjadi kaisar bela diri, tahta kaisar, yang mewakili status tertinggi, akan muncul di langit. Sayangnya, karena perang kuno antara kaisar bela diri, hanya 10 orang yang bisa menjadi kaisar bela diri. Hanya 10 orang yang bisa duduk di tahta kaisar sampai salah satu dari mereka meninggal dan digantikan. Itu muncul lagi. Tahta kaisar bela diri telah muncul lagi. Saat itu, ketika Nighttirk naik ke atas, pemandangan ini muncul sebelumnya. Sayang sekali dia meninggal tidak lama setelah duduk di atasnya. Satu-satunya tahta kaisar yang kosong tidak pernah diwarisi. Semua orang berdiskusi dengan kaget. Beberapa seniman bela diri bahkan memilih untuk berlutut dan bersujud ke tahta kaisar yang mewakili status tertinggi. Kemudian, inilah pertanyaannya, siapa itu? Siapa yang telah mencapai alam kaisar bela diri dan menyebabkan tahta kaisar muncul? Lihat layar cahaya. Tiba-tiba, ada orang yang berteriak di berbagai kota. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Semua seniman bela diri di benua itu melihat susunan proyeksi dan menemukan bahwa Jun Changqiao, yang berdiri di depan podium, diselimuti cahaya berwarna pelangi yang mengalir. Itu persis sama dengan cahaya tahta kaisar yang berkumpul di langit. Itu dia, ini Jun Patriarch. Dia akan naik ke tahta kaisar tertinggi. Tanda pisah. PS. Bagian 4. Ngomong-ngomong, adakah yang bisa menghitung sejauh mana trauma psikologis Kaisar Malam? Jun Changqiao terpilih sebagai Master Aliansi Martial Alliance, dan pertemuan itu seharusnya berakhir dengan sempurna. Namun, fenomena aneh muncul di langit tiba-tiba, dan singgasana agung muncul, menyebabkan keributan besar ketiga. Ini, 9 kaisar bela diri tercengang lagi. Sejak kematian Kaisar Malam, satu-satunya tahta yang tersisa telah kosong. Hari ini, itu muncul lagi. Bukankah itu berarti seseorang akan sejajar dengan mereka? Retakan, Ye Xingchen menatap tahta yang agung. Dia mengepalkan tinjunya secara naluriah, matanya berkedip-kedip karena marah. Ini seharusnya menjadi tahtanya. Sekarang, dia harus melihat orang lain mengambilnya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain tidur di sampingnya? Ye Xingchen sangat marah sehingga dia ingin melampiaskan amarahnya dengan berteriak sekuat tenaga. Pada saat itu, Ah Niu memperhatikan bahwa Jun Changqiao, yang berdiri di depan podium, dikelilingi oleh cahaya warna-warni. Dia terkejut, dia akan menerobos ke kaisar bela diri. Betul sekali, itu adalah Jun Changqiao. Tidak lama setelah sekte besar mengakui sekte abadi sebagai pemimpin mereka dan memanggilnya sebagai pemimpin aliansi-aliansi bela diri, serangkaian pemberitahuan terdengar di telinganya. Ding, misi epik selesai. Petik 2. Ding, tuan rumah telah berhasil meningkatkan sekte menjadi yang kelas 1 dan menerima pengakuan dari sekte besar dan ahli top di benua bintang jatuh. Kondisi terpenuhi. Misi epik selesai pada 200%. Tuan rumah telah menerima 200.000 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 300 miliar 100.000. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte meluap. Ada di sini, di sini. Jun Changqiao tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia meletakkan tangannya di podium. Dia tahu bahwa poin kontribusi adalah yang kedua. Penghargaan dan peningkatan tingkat kultivasi adalah yang paling penting. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi tingkat epik 13. Anda telah menerima barang tertinggi X1, 7 bulir patah sunglau misterius X1, talisman segel pembuka 3X1, peningkatan fungsi sekte X1, fungsi pavilion daur ulang X1. Petik 2. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi epik 14. Anda telah memperoleh cairan pengubah aptitude keahlian tingkat surgawi X1, cairan pengubah aptitude jalur formasi tingkat surgawi X1, cairan pengubah aptitude jalur formasi Saint Grade X1, dan batu pengubah senjata surgawi eksklusif pavilion Lingyan X2. Tingkat penyelesaian misi Sisan adalah 200%. Dia tidak hanya menerima 200.000 poin kontribusi, tetapi dia juga menerima banyak hadiah murah hati lainnya. Di sisi lain, misi CCC, yang memiliki tingkat penyelesaian 100%, jelas sedikit murah. Itu bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah dia telah menyelesaikan kedua misi. Penghalang yang menghalangi basis kultivasinya telah rusak. 2 aura agung yang tak terlukiskan meledak dari dantiannya. 2 aliran energi yang mengandung kedalaman tertinggi mengalir ke lautan kesadarannya. Untuk sesaat, Jun Changqiao merasa seperti berada di alam ilusi. Tubuh dan jiwanya tenggelam dalam lautan yang mewakili seni bela diri. Dia begitu nyaman sehingga dia mengerutkan kening dan mengerang tak terkendali. Pada saat yang sama, tubuhnya diselimuti cahaya 7 warna yang mengalir,
dan tekanan kaisar yang luas seperti itu menyebar seperti gelombang badai, langsung menutupi seluruh tempat. Ada dua jenis gelombang Qi. Yang satu sangat tebal, sementara yang lain sangat tajam. Ketika 9 kaisar bela diri besar merasakan ketajaman yang menakutkan, otot-otot wajah mereka menegang lagi. Mereka berteriak ketakutan, Kaisar Pedang. Petik 2, Ye Xingchen memiliki ekspresi yang sangat menarik di wajahnya. Karena kemajuan Jun Changqiao jauh lebih kuat daripada saat itu. Jika itu orang lain, dia mungkin sangat tidak puas. Tapi karena itu adalah patriark, maka jadilah itu. Apalagi yang bisa dia lakukan? Desir, pada saat ini, Jun Changqiao terbang keluar dari venue dengan cahaya 7 warna yang mengalir dan melayang di depan tahta kaisar di langit. Dia sekarang adalah Kaisar Pedang dan Kaisar Bela Diri. Hanya dengan duduk di singgasana tertinggi dia dapat dikenali oleh langit dan bumi dan diakui oleh dunia. Desir, Jun Changqiao duduk. Dua aura kaisar yang kuat menyembur keluar dari tahta dan langsung membanjiri seluruh benua bintang jatuh. Orang-orang biasa dan pembudidaya yang lebih lemah semua berlutut dan bersujud kagum setelah terpengaruh oleh aura. Dentang. Pada saat yang sama, mereka menghunus pedang yang tergantung di punggung mereka dan terbang ke langit dari seluruh dunia. Mereka melayang-layang di sekitar Jun Changqiao, menghadirkan pemandangan spektakuler ribuan pedang yang memujanya. Petik 2. Di luar venue, Li Tiantian terus menekan tombol kamera untuk merekam kenaikan patriark ke tahta tertinggi dan penyembahan ribuan pedang. Sesepuh, ketika Xi Jingxuan menarik Zhang Sun Fanghua dan Leng Xingyue, dia berkata dengan penuh semangat, Jun Patriark duduk di atas tahta. Dia sekarang adalah Kaisar Bela Diri. Petik 2, Mulut kedua tetua istana Miao Hua berkedut. Kenaikan Jun Changqiao menjadi Kaisar Pedang dan Kaisar Bela Diri memang mengejutkan mereka. Namun, mengapa kepala istana terlihat lebih bahagia daripada para murid sekte sepanjang masa? Itu benar, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya menatap patriark yang duduk di atas tahta. Meskipun mereka memiliki senyum di wajah mereka, mereka tidak terkejut. Seolah-olah ini adalah bagaimana seharusnya. Patriark itu perkasa, sorakan gemuruh terdengar di sekte sepanjang masa. Pada saat itu, kebanggaan dan kesombongan di mata para murid menjadi lebih kuat. Liu Wanxi sangat bersemangat sehingga dia melompat-lompat. Patriark akhirnya menjadi Kaisar Bela Diri dalam hidupnya. Tidak nyaman, pantatku sakit, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak sebagus tahta sekteku. Petik 2, Sistem tidak bisa berkata-kata. Ahli yang tak terhitung jumlahnya ingin duduk di atas tahta ini. Tuan rumah sebenarnya mengeluh. Dasar pelacur. Jun, Patriark, Kaisar Roh mentransmisikan suaranya. Karena kamu telah naik tahta, kamu dapat mengumumkan gelar kekaisaranmu. 10 Kaisar Bela Diri Agung semuanya memiliki gelar kekaisaran. Misalnya, Kaisar Ren dan Kaisar Malam yang jatuh. Sebagian besar dari mereka menggunakan nama keluarga mereka sebagai gelar kekaisaran mereka. Semua makhluk, Jun Changqiao berkata dengan keras, mulai sekarang, tolong panggil aku Kaisar Marsekal. Petik 2, Semua orang di benua itu tercengang. Sistem meraung, gelar kekaisaran melambangkan identitas dan status. Itu akan dicatat dalam sejarah di masa depan. Tuan rumah, dapatkah Anda memperlakukannya dengan serius? Apakah aku tidak serius sekarang? Petik 2, Benua bintang jatuh tidak memiliki ahli dengan gelar Marsekal. Oleh karena itu, gelar kekaisaran Jun Changqiao sesuai dengan aturan dan prosedur. Tentu saja, dia menambahkan, Marshal Emperor adalah gelarku yang lebih rendah. Gelarku yang sebenarnya adalah Imperial Monarch. Kaisar Roh, Kaisar Jing, Kaisar Luan, mereka sangat vulgar. Jun Changqiao tidak mengambil jalan biasa. Dia ingin menggunakan nama keluarganya dan kata, Kaisar, untuk membentuk gelar baru dan unik. Saya adalah Kaisar, saya adalah Kaisar, saya adalah Kaisar yang paling tampan. Sistem tidak bisa berkata-kata, apa perbedaan antara ini dan kaisar-kaisar yang menggunakan nama keluarganya? Tentu saja ada perbedaan. Jun Changqiao berkata, yang lain menggunakan nama keluarga, Kaisar. Saya memiliki 2 gelar tertinggi. Bagaimanapun, Kaisar mengacu pada Kaisar dan Raja. Itu juga sesuai dengan Martial Dao dan Sword Dao. Bukankah, Kaisar, juga mewakili Raja dan Kaisar? Kamu akan pensiun, mengapa kamu masih berbicara begitu banyak omong kosong? Karena saya akan pensiun, saya harus mengeluh tentang tuan rumah. Jika saya mengeluh lagi, pembaca akan menggantikan saya. Ding,
Selamat kepada tuan rumah karena telah mengembangkan sekte sepanjang masa menjadi sekte terkuat dalam 100 tahun dan memiliki 100.000 murid. Anda telah memenuhi persyaratan. Misi utama akan selesai. Suara mekanis terdengar di telinga mereka, menyebabkan duo yang bertengkar itu terdiam. Mendesah. Setelah beberapa saat, sistem menghela nafas dan memaksakan senyum. 10 tahun sedikit singkat, namun, saya sebenarnya cukup senang bisa membantu orang centil seperti tuan rumah. Jalan masih panjang, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Sebelum aku pergi, setelah jeda, ia berkata, saya akan memenuhi permintaan terakhir tuan rumah. Wos, tiba-tiba, energi khusus yang hanya bisa dilihat Jun Changqiao muncul di sekitarnya. Kemudian, secara bertahap diringkas menjadi jubah dengan kata, sekte, tertulis di atasnya. Datang, kalahkan aku. Ketika jubah itu berdesir saat muncul di bidang penglihatannya, dan ketika dia mendengar suara itu berkata, ayo, pukul aku, Jun Changqiao langsung yakin bahwa ini adalah sistem yang dia olok-olok seperti orang gila. Sial, itu benar-benar bisa terwujud. Apa yang dia tunggu? Jun Changqiao berdiri dan mengumpulkan energi pedang dan seni bela diri di tangan kanannya. Dia meninju ke depan, matanya penuh amarah karena diejek tahun itu. Kalahkan, dia harus mengalahkannya. Bang, suara keras tiba-tiba meledak, ruang itu langsung terdistorsi, dan riak yang terlihat menyebar antara langit dan bumi. 9 kaisar bela diri besar semua melebarkan mata mereka. Mereka melihat Jun Patriark berjalan maju seperti anak panah, dan kemudian, sosok buram menjulang di kejauhan. Yang pertama sepertinya dibombardir oleh kekuatan tak terlihat dan terbang. Ledakan, Jun Changqiao jatuh ke hutan primitif seperti bola meriam. Seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam lubang yang dalam, dan ada jejak kaki yang jelas di wajah kanannya. Itu sudah jelas. Dia ditendang di wajah, mendesah. Sistem, yang membelakangi kamera dan berpura-pura mendalam, menghela nafas dan berkata, nyaman. Dia telah setuju untuk membiarkan Jun Changqiao datang dan memukulinya, tetapi dia tiba-tiba menendangnya keluar. Ini hanya dilakukan dengan baik. Sial, Gou Sheng berdiri dari lubang dengan susah payah, menutupi wajahnya yang ditendang, dan berkata dengan terkejut, itu sangat kuat. Sistem berubah menjadi bentuk aslinya untuk kedua kalinya, dan itu juga pertama kalinya Jun Changqiao melihatnya dengan matanya sendiri. Agak sulit baginya untuk percaya bahwa dia diusir. Tentu saja, dapat dikatakan bahwa dia ceroboh. Tetapi untuk bisa menendang Jun Changqiao, yang telah memasuki ranah pedang dan kaisar bela diri, berarti sistem itu memang kuat. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi utama dan mendapatkan poin pengalaman seni bela diri yang melimpah. Petik 2. Ding, tuan rumah telah berhasil menembus ke alam penusuk void tingkat menengah. Petik 2. Jun Changqiao, yang berdiri di lubang yang dalam, sekali lagi memiliki aura agung di sekelilingnya. Dia baru saja menyelesaikan misi epik untuk menerobos ke ranah pedang dan kaisar bela diri, dan kemudian menyelesaikan misi utama untuk meningkatkan ke ranah void piercing tingkat menengah. Namun, Jun Changqiao, yang telah memperoleh kultivasi dan kekuatan yang lebih kuat, tidak senang sama sekali pada saat ini, karena yang menendangnya ke udara secara bertahap hancur dan kabur. Ding, karena tuan rumah telah berhasil menyelesaikan misi utama, bom jiwa segera dihapus. Petik 2. Bom waktu yang terikat pada jiwa di cincin ruang berhenti berdetak. Adapun berapa banyak waktu yang tersisa, itu tidak lagi penting. Yang penting adalah bahwa Jun Changqiao telah menyelesaikan misi dalam batas waktu. 10 tahun kerja keras, 10 tahun kerja keras. Ancaman pengurangan waktu toiletnya untuk jangka waktu yang lama akhirnya memudar. Tuan rumah, sistem berkata, selamat tinggal. Punggungnya perlahan menghilang seperti bom. Dari dewa, dari dewa dari dewa dari dewa dari dewa. Tuhan, bom itu dinonaktifkan, itu hilang. Itu. Jika ada perbedaan di antara keduanya, sistem akan pergi dengan sendirinya jika berhasil. Jika gagal, itu akan pergi bersama dengan tuan rumah. Sistem tidak bisa melakukannya karena tidak mekanis. Itu memiliki perasaan, dan sebagai asisten profesional, ia harus memiliki kualitas profesional daripada menipu tuan rumah. Aku pikir kamu bercanda. Jun Changqiao meraung dengan air mata di matanya. Meskipun sistem mengejeknya, itu juga merupakan mentor di jalan menuju pertumbuhan dan mitra di jalan untuk menjadi lebih kuat. Sekarang dia harus pergi, dia tidak bisa menerimanya. Ini adalah nasib tuan rumah untuk tidak menerima nasibmu. Saya tidak bisa,
karena saya tidak punya kehidupan. Saya hanya tumpukan data. Bagian belakang sistem menjadi semakin kabur, dan suaranya menjadi semakin lemah sampai bom jiwa benar-benar menghilang. Itu juga berubah menjadi debu dan tersebar di langit. Sebelum menghilang, akhirnya berbalik, memperlihatkan wajah tanpa fitur wajah apapun, hanya dengan kata penyatuan tertulis di atasnya. Jubah adalah penyatuan, wajah adalah penyatuan. Ini adalah wajah sebenarnya dari sistem yang suka diejek. Tidak, melihat sosok yang menghilang, Jun Changqiao meraung dengan wajah ganas. Pada saat ini, BGM Bridge of Tears terdengar, dan suara serak tiba-tiba membuat dunia menjadi ekstrim, membuatnya merasa kesepian dan kesepian. Sama seperti berdiri di jembatan di bawah terik matahari. Air mata mengalir deras, menetes ke wajahku. Lalalalala. Lalalalala, kalender bintang jatuh, 2019. Patriark Sekte sepanjang masa, Jun Changqiao, naik tahta di depan semua orang, dengan gelar kecil Marsekal dan gelar besar Kaisar Abadi. Sejak saat itu, ia memasuki era di mana Kaisar memerintah dunia. Namun, setelah naik tahta, dia berdiri di lubang yang dalam keadaan linglung selama 3 hari 3 malam. Menurut Tuan Kota Han dari kota kekaisaran Kaisar yang terhormat, Kaisar sedang mengenang kekasihnya yang telah meninggal dunia. Bahkan pahlawan memiliki kelemahan untuk pesona wanita cantik. Bahkan pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang telah menjadi pedang dan Kaisar bela diri akan sangat terperangkap. Sangat disayangkan, dan menjadi peringatan bagi generasi muda. Isi di atas adalah kutipan biografi Kaisar dari catatan sejarah bertahun-tahun kemudian. Kakak senior kedua, di luar halaman puncak kepala naga, Li Fei bertanya dengan suara rendah, Patriark seharusnya senang bahwa dia menjadi kaisar, tetapi mengapa dia mengunci diri di kamarnya setelah kembali? Li Qingyang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Menurutku, Su Xiaomo menggosok dagunya dan berkata, hanya orang-orang yang putus cinta, hanya orang-orang yang mengalami kemunduran dalam hubungan mereka yang akan melakukan itu. Setengah dari tebakannya benar, Jun Changqiao memang mengalami kemunduran dalam hubungannya. Namun, hubungan ini tidak mengacu pada hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi untuk persahabatan. Lagi pula, dia telah menggunakan sistem selama 10 tahun, bahkan jika mereka bertengkar, itu masih dianggap sebagai teman yang buruk. Hari pertama sistem pergi, dia memikirkannya. Hari kedua sistem pergi, dia memikirkannya. Hari ketujuh sistem pergi. Di ruang belajar, Jun Changqiao mengambil uang kertas dengan tulisan, 10 juta poin kontribusi, dan perlahan melemparkannya ke dalam anglo. Dia berkata dengan sedih, hari ini adalah hari ketujuh kematianmu, ambil poin kontribusi ini dan habiskan. Jika itu tidak cukup, 37, 57, 77, aku akan membakar lebih banyak untukmu. Hari berikutnya, berderak, Jun Changqiao mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar dengan wajah kuyu. Sistem tidak dapat dihidupkan kembali, dan masa depan masih harus berlanjut. Dia harus menyatukan dirinya. Kepala keluarga, di kafetaria, Liu Wanxi berkata dengan sakit hati, apa yang terjadi padamu? Apakah Anda ditinggalkan oleh Ratu Mawar? Apakah itu sebabnya Anda tidak bisa pulih? Petik 2. Jun Changqiao, yang sedang makan, meletakkan sumpitnya. Jika itu di masa lalu, satu-satunya yang suka menggunakan Ratu Mawar untuk mengejeknya adalah orang yang menyebalkan itu. Meskipun Jun Changqiao ingin menenangkan diri, dalam setengah bulan berikutnya, karena sistem tidak berceloteh di telinganya, dia merasa sulit untuk beradaptasi. Kadang-kadang, dia bahkan akan memanggil dengan linglung. Hanya ketika dia tidak menerima balasan, dia menyadari bahwa sistem telah pergi. Li Fei, di sini, aku merasa tidak enak. Petik 2. Suatu hari, Jun Changqiao duduk di tangga di depan aula utama, menyaksikan para murid bermain sepak bola seperti biasa. Dia secara tidak sengaja membunuh seekor semut, dan pemberitahuan yang jelas terdengar di telinganya. Ding, versi ranah atas sistem sekte terkuat sedang diaktifkan. Ding, versi ranah atas sistem sekte terkuat telah berhasil diaktifkan. Mulai memuat panel data untuk host. Ding, pemuatan berhasil. Petik 2, apakah tuan rumah memerlukan bantuan sistem? Ketika Jun Changqiao datang ke benua bintang jatuh untuk pertama kalinya, dia akhirnya mengaktifkan sistem sekte terkuat setelah menghancurkan semut dan kutu yang tak terhitung jumlahnya, dan berjalan di jalan menuju puncak. Sekarang, kekuatannya telah mencapai tingkat menengah dari Void Piercing Realm. Mungkin karena kekuatannya yang kuat, atau mungkin tepat, menghancurkan semut sebenarnya mengaktifkan cheat lagi, dan itu adalah versi alam atas.
Berbeda dengan versi pertama, sistem baru ini sangat user-friendly. Setelah pengikatan berhasil, tidak hanya menanyakan tuan rumah apakah dia membutuhkan bantuan, tetapi juga memberinya pilihan iya dan tidak. Jun Changqiao tercengang, dan kemudian dia sangat gembira. Sistem yang baru saja melewati hari ke-7 dalam sebulan dapat dihidupkan kembali dan dikembalikan. Pilih, ya pilih, tidak. Apakah ada kebutuhan untuk mempertimbangkan ini? Jun Changqiao mengangkat tangannya dan mengetuk, ya tanpa ragu-ragu. Tapi tiba-tiba, kekuatan pembaca dari bab sebelumnya melonjak ke dalam pikirannya dan memenuhi pikirannya, memaksanya untuk menggerakkan tangannya ke tidak dan kemudian dengan keras mengetuknya. Ding! Tuan rumah telah membatalkan bantuan sistem. Petik 2. F***. Jun Changqiao memeluk kepalanya dan menangis. Apa yang sedang terjadi? Dia jelas ingin memilih, iya, tetapi mengapa ada kekuatan tak tertahankan yang memaksanya untuk memilih, tidak? Tidak, tidak, saya memilih, iya, aku akan melakukannya lagi. Petik 2. Jun Changqiao meraung dengan marah, tetapi sistemnya tidak lagi berbunyi. Ah, Gou Sheng menarik rambutnya dan meraung ke arah kamera. Itu membuatku memilih tidak. Mendesah. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar di telinganya. Apakah karena aku menendang tuan rumah yang membuatmu memilih tidak? Ga, Jun Changqiao tercengang. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan gembira, kamu dibangkitkan. Sistem berkata, setelah tuan rumah menyelesaikan misi utama, saya memasuki status peningkatan. Ketika versi ranah atas diaktifkan, saya juga menyelesaikan peningkatan, jadi, ia mengumpulkan emosinya untuk sementara dan tertawa keras. Aku berbohong kepada tuan rumah sebelumnya, hahaha. Adapun opsi tadi, aku sengaja memberikannya padamu, hahaha. Petik 2, Sudut mulut Jun Changqiao berkedut. Pembaca, MMP, menyia-nyiakan perasaanku untuk, tidak. Hahaha, hahaha. Di tangga aula utama, tawa tak terkendali Jun Changqiao bisa terdengar. Su Xiaomo dan yang lainnya yang sedang bermain sepak bola dengan gembira berkata, patriark yang akrab telah kembali. Dalam studi, Jun Changqiao, yang sangat gembira beberapa saat yang lalu, sekarang sangat sedih saat dia merosot di kursinya. Ini karena dia telah membuka panel atribut sistem sekte terkuat. Nama sekte terkuat sepanjang masa. Sekte Master, Jun Changqiao. Level sekte, kelas 1. Konstruksi sekte, level 10. Anggota sekte, 100.000. Poin kontribusi sekte, 300.000. Nilai pencapaian sekte, 0. Berdasarkan data saat ini, tidak ada batasan anggota, poin kontribusi, dan poin pencapaian. Dia harus bisa merekrut murid sebanyak yang dia inginkan dan mendapatkan poin kontribusi sebanyak yang dia inginkan. Tidak perlu khawatir tentang pengeluaran yang berlebihan. Namun, misi utama sekte tersebut adalah meminta tuan rumah untuk naik ke alam atas dalam waktu 10 tahun. Jika tuan rumah gagal menyelesaikan misi, jiwa tuan rumah akan hancur ketika waktunya habis. F***. Jun Changqiao sepenuhnya menunjukkan bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik Realm Void Piercing tingkat menengah masih bisa tidak berbudaya dan tidak berbudaya. Sangat biasa, sistem berkata, karena tuan rumah telah mengaktifkan versi alam atas, Anda pasti akan naik. Itu pasti tidak akan memungkinkan Anda untuk bepergian dengan cinta sejati Anda dan menjalani kehidupan di mana Anda hanya bisa iri pada bebek Mandarin dan bukan makhluk abadi. Itu masih nada dising yang sama dan formula dising yang sama. Luar biasa melampaui kata-kata. Petik 2, Jun Changqiao menangis dan berkata, 10 tahun terlalu singkat. Misi terakhir setidaknya 100 tahun, tetapi yang ini hanya memberi 10 tahun dan membutuhkan tuan rumah untuk naik. Memikirkannya saja membuatnya tampak mustahil, saya lebih baik. Tunggu, ketika versi sistem baru diaktifkan, itu harus memberikan item keinginan pertama. Aku tidak bisa memilih pisau untuk bunuh diri lagi. Sistem baru memang akan memberikan permintaan pertama dan paket hadiah besar, tetapi hanya ketika tuan rumah naik ke alam atas persyaratannya akan terpenuhi. Sistem berkata. Jun Changqiao berkata, kalau begitu aku lega. Bahkan, dia cukup enggan untuk pergi ke alam atas karena dia akan menghadapi lingkungan yang tidak dikenal dan lebih kuat. Siapa yang tahu jika dia adalah master di dunia fana dan akan menjadi cucu setelah naik. Lebih baik tinggal, berbicara tentang cinta, dan bersikap tenang. Sekarang sistem mengatakan bahwa itu akan memberinya keinginan pertama dan paket hadiah besar, itu pasti akan membantunya untuk memiliki modal untuk membangun dirinya setelah memasuki dunia asing. Tapi sekali lagi, naik ke alam atas terlalu sulit. Jun Changqiao telah memahami arai penciptaan langit dan bumi,
dan dia sendiri memiliki kekuatan Realm Void Piercing tingkat menengah. Jika dia tidak bisa naik dengan paksa, dia masih bisa menyelinap masuk, tetapi masih ada 100.000 murid di rumah. Jika dia membawa mereka, itu tidak akan disebut menyelinap masuk, itu akan disebut memindahkan seluruh klan. Aku sangat percaya, sistem berkata dengan serius, tuan rumah bisa melakukannya. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao mengesampingkan pertanyaan ini dan berkata, berubah menjadi bentuk manusia dan biarkan aku melihat perubahan apa yang kamu miliki. Sial, sebelumnya, itu ditendang tanpa alasan. Karena ingin mati, ia memilih untuk memaafkannya. Pada akhirnya, itu berbohong pada dirinya sendiri. Tidak peduli apa, itu harus kembali hari ini. Sistem berkata, maaf, ada batasan untuk berubah menjadi bentuk manusia. Tentu saja, itu tahu pikiran Gou Sheng. Bahkan jika itu bisa berubah menjadi bentuk aslinya, itu tidak akan mengambil inisiatif untuk keluar. Lagi pula, ketika mereka berdua bertarung, orang-orang yang akan menonton acara itu adalah kelompok pembaca yang memilih, tidak di luar layar. Jun Changqiao tidak mengatakan apa-apa dan jiwanya memasuki cincin luar angkasa. Sampai dia melihat bom bata yang semula menghilang dan sekarang kembali, dia menangis dan berkata, apakah saya harus membawa bom sialan ini selama sisa hidup saya? Ding, bom jiwa secara resmi diaktifkan dan langsung dipersingkat 10 hari. Adapun alasannya, semua orang tahu. Selama periode ketika sistem mati, meskipun Jun Changqiao sedih, dia sebenarnya cukup senang karena dia akhirnya tidak perlu khawatir tentang bom dan akhirnya bisa menjalani kehidupan yang riang. Tapi masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Dia kembali ke profesi lamanya dan membawa tas bom lagi. Tidak ada jalan lain. Bagaimanapun, dia sudah terbiasa. Karena dia tidak bisa menolak, dia hanya bisa menerimanya. Meneguk. Jun Changqiao meminum cairan bakat formasi suci dan tingkat dewa dan langsung mencapai level terkuat dari benua bintang jatuh Kaisar Formasi. Cheat ini gila. Gou Sheng tidak memberikannya kepada Zheng Dejun karena dia akan membuang semua pikiran yang mengganggu dan fokus pada arai besar surga dan bumi yang merebut keberuntungan. Naik dengan seluruh sekte berarti membawa 100.000 murid ke alam atas. Bahkan jika mereka semua mencapai tingkat atas Void Piercing Stage dalam 10 tahun, mereka tidak akan bisa naik, jadi cara terbaik adalah menyelinap masuk. Bisakah itu berhasil? Jun Changqiao sedikit tidak percaya diri. Selama dia bersedia melakukan lebih banyak upaya dan air, tidak akan menjadi masalah untuk mengatur arai besar surga dan bumi yang merebut keberuntungan. Tapi itu mungkin tidak cukup bagi 100.000 murid untuk menyelinap masuk. Terlebih lagi, saat itu, Permaisuri Ling Yao menggunakan barisan untuk menyelinap masuk, dan tepat saat dia masuk, benteng langit berbintang menyerang. Jika dia mengikuti metode ini, dia pasti akan ditemukan oleh mereka. Jun Changqiao bergumam dalam hatinya, aku masih harus membuat pengaturan terlebih dahulu untuk mencegah benteng langit berbintang menyebabkan masalah. Jika itu benar-benar tidak berhasil, matanya tiba-tiba menjadi dingin dan sengit, aku akan menghancurkannya terlebih dahulu. Jun Changqiao, yang telah menjadi pedang dan kaisar bela diri dan melangkah ke tingkat menengah Void Piercing Realm, sebenarnya memiliki ide untuk mengambil inisiatif untuk menghancurkan benteng langit berbintang. Saya mendukung, sistem berkata, tuan rumah, jangan khawatir dan berani. Tidak peduli apakah Jun Changqiao bisa menang melawan 12 utusan patroli dan master benteng. Itu hanya peduli bahwa jika dia tidak bisa menang, dia pasti akan meminta bantuan dari tokoh sistem, yang akan menya untuk menghabiskan poin kontribusi. Orang ini tidak berubah sama sekali setelah naik level. Sungguh tidak adil bagi Gou Sheng untuk bersembunyi di kamarnya sendirian untuk sementara waktu, diam-diam menyeka air matanya. Namun, Jun Changqiao berkata, cara menghadapi benteng langit berbintang ini perlu dipertimbangkan panjang lebar. Aku tidak boleh terlalu gegabah. Jiwanya memasuki cincin luar angkasa dan berdiri di depan benda tertinggi yang diberikan sisisan kepadanya untuk misi tersebut. Dia berpikir, hal baik apa yang akan saya dapatkan? Dia meletakkan tangannya di atasnya. Ding, mengaktifkan item tertinggi membutuhkan 100.000 poin kontribusi. Tolong pilih. Ya tidak, Jun Changqiao meraung, ini juga membutuhkan uang. Sistem berkata, karena tuan rumah menyelesaikan misi utama, sistem memasuki status peningkatan komprehensif. 200.000 poin kontribusi tambahan layak disimpan dengan keberuntungan. Jadi, apakah Anda masih peduli untuk menghabiskan 100.000? Petik 2, petik 2. Setelah berpikir sebentar, dia masih memilih, ya. Ding, tuan rumah telah mengaktifkan item tertinggi dan memperoleh bom jiwa generasi pertama X1. Itu telah ditransfer ke cincin luar angkasa. Petik 2.
Ding, poin kontribusi sekte, 200.000. Petik 2. Ekspresi Jun Changqiao membeku dan kemudian secara bertahap runtuh. Saya menghabiskan 100.000 poin kontribusi dan membeli bom itu kembali. Membentuk paket peledak saluran ganda. Jun Changqiao meraung, bagaimana saya bisa bermain dengan ini? Sistem berkata, bom jiwa generasi pertama ini telah benar-benar terpisah dari inangnya. Karena sekali terikat, itu dapat diledakkan kapan saja. Apakah begitu? Jun Changqiao buru-buru mengambil bom yang terlihat seperti batu bata. Seperti yang diharapkan, tidak ada tampilan waktu di sana, hanya 2 tombol merah. Di sebelah kiri adalah catatan, waktu, dan di sebelah kanan adalah catatan, instan. Jadi terbagi menjadi instan dan instan. Tuan rumah, yang terbaik adalah memindahkan tanganmu lebih jauh. Jika kamu secara tidak sengaja menekan instan, itu akan menjadi pekerjaan yang saleh. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao segera meletakkan bom dan meraung lagi. Dengan kata lain, saya menghabiskan 100.000 poin kontribusi untuk membeli bom. Anda masih harus waspada dan berhati-hati agar tidak meledak. Petik 2. Kamu bisa menggunakannya untuk meledakkan benteng antar bintang. Sistem menjawab. Bagaimana kekuatannya, tuan rumah? Tolong jangan ragukan bom yang bernilai 100.000 poin kontribusi, dan terlebih lagi, jangan ragukan produk tertinggi. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao berdiri dan mengenakan kacamata hitamnya yang mempesona. Dia meletakkan tangannya di dahinya dan merapikan rambutnya. Baiklah, ayo meledakkan benteng kosmik. Tentu saja, sistem berkata, dengan kekuatan tuan rumah saat ini, Anda mungkin tidak dapat menggunakannya. Doc Leftover senang mendengar kata-kata ini. Setelah menyelesaikan misi epik dan misi utama, Jun Changqiao telah mencapai level tengah dari Void Piercing Realm. Selain itu, dia dipromosikan oleh pedang dan kaisar bela diri. Menghadapi 12 utusan patroli dari wilayah yang sama tidak akan menjadi masalah. Mungkin dia bahkan tidak perlu menggunakan kartu truf yang terlalu kuat. Karena itu, itulah mengapa dia berani membuat pengaturan untuk Starry Sky Stronghold. Kalau tidak, dia pasti akan makan ayam. Bagaimana tentang? Jun Changqiao berpikir dalam hati, aku akan pergi dan mencoba dulu. Hatinya sangat gelisah karena sudah hampir sebulan sejak dia menerobos. Belum lagi menguji kekuatan tempurnya yang sebenarnya, dia tidak berani dengan mudah melepaskan kultivasi penuhnya karena dia takut benua bintang jatuh tidak akan mampu menahannya. Tingkat menengah dari Void Piercing Realm sudah memiliki kualifikasi untuk naik ke alam atas. Karena itu, pesawat Fana tidak dapat menampung kaisar anjing ini sama sekali. Tunggu sebentar, Jun Changqiao menekan keinginan untuk bertarung dengan utusan patroli dan menggunakan fungsi sekte untuk meningkatkan pavilion talisman ke versi yang disempurnakan. Kemudian, dia mencocokkannya dengan fungsi Recovery Pavilion. Fungsi baru ini persis seperti namanya. Itu bisa memulihkan item yang telah kehilangan kegunaannya dan bahkan memiliki label harga. Misalnya, jimat segel pembuka. Setelah Jun Changqiao meningkatkan ke bentuk ketiga dari Heart to Keep Blade, hanya ada satu yang tersisa. Itu tidak berguna sekarang dan dapat ditukar dengan 10.000 poin kontribusi. Mengubah. Ding, pemulihan Opening Cell Talisman X1, memperoleh 10.000 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 210.000. Petik 2. Jun Changqiao terus melihat kolom pemulihan dan langsung sangat gembira. Ini karena ramuan dan peralatan yang disempurnakan oleh Pavilion Elixir dan Pavilion Penempaan juga dapat dipulihkan. Saat itu, dia telah menyempurnakan banyak elixir pemula. Karena jumlah mereka terlalu banyak dan para murid telah mengambilnya, mereka hanya duduk di sana. Jika dia bisa memulihkannya dan menukarnya dengan poin kontribusi, itu pasti akan sangat bagus. Namun, ketika dia memilih Pilki Gathering pemula, dia langsung tertekan karena nilainya meningkat menjadi 10.000 dan dia hanya bisa menukarnya dengan 10 poin kontribusi. Jika pada awalnya, mungkin akan sangat membantu, tetapi sekarang, itu hanya setetes di lautan. Lebih-lebih lagi, menggunakan 10.000 pil pengumpul Ki untuk ditukar dengan 10 poin kontribusi, dia mungkin juga menjualnya untuk sumber daya seni bela diri. Sistem berkata, selama ada cukup bahan untuk memperbaiki eliksir dan item lainnya, tuan rumah dapat menggunakan pavilion pemulihan untuk mendapatkan poin kontribusi tanpa batas. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao memutar matanya. Memang benar dia bisa menggunakan barang-barang tingkat rendah untuk mendapatkan poin kontribusi tanpa batas, tetapi dengan nilai tukar yang begitu rendah, bahkan jika dia mengumpulkan semua sumber daya dari seluruh benua, berapa banyak yang bisa dia dapatkan? Lupakan, lupakan. Jun Changqiao berkata, lebih baik mendapatkannya dengan melakukan misi. Aku, Jun Changqiao,
tidak akan melakukan hal seperti itu. Su, membuka kolom item yang dibeli, tatapannya terkunci ke 7 fragmen gulir patah 7 sinar mendalam, lalu menggosok tangannya dan berkata, jika saya membeli yang terakhir ini, saya dapat mengumpulkan ke-7 bola naga dan memanggil naga surgawi. Sial, kenapa 100.000 lagi? 200.000 poin kontribusi yang tidak tertelan oleh peningkatan sistem benar-benar dihabiskan setelah membeli barang-barang tertinggi dan Seven Profound Rise Broken Scroll. Meskipun sedikit menyakitkan, itu masih bisa diterima. 7 gulungan itu awalnya disusun dengan rapi, tetapi sayangnya, mereka tidak memanggil naga surgawi. Mereka hanya memancarkan misteri seni bela diri yang lebih mendalam. Apa sebenarnya yang tersembunyi di dalam? Jun Changqiao diam-diam berkata. Menurut raksasa hitam dan putih, ada peluang besar dalam gulungan. Jika dia bisa mengetahuinya, seni bela dirinya pasti akan membuat lompatan kualitatif. Aku tidak bisa mengetahuinya. Aku tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Jun Changqiao merenung selama lebih dari 2 jam. Setelah tidak menemukan apa-apa, dia pergi ke kafetaria untuk mengambil senjata surgawi pribadi Liu Wanxi dan memberikannya kepada Master Fan untuk meningkatkannya. Adik laki-laki. Tepat ketika dia berjalan keluar dari aula penempaan, suara raksasa putih terdengar di telinganya, ada kapal perang yang mendekati benua bintang jatuh. Siu, Jun Changqiao menghilang, dan kamera mengikuti. Dia sudah berdiri di alam semesta yang luas. Karena dia telah memasuki level menengah dari Void Piercing Realm, tekanan di sekelilingnya tidak dapat membawa ancaman apapun padanya. Sangat cepat, melihat Patriark muncul di depannya, raksasa hitam berpikir dalam hati, kekuatan adik laki-laki saat ini jelas tidak di bawahku. Mata Jun Changqiao seperti obor saat dia melihat ke kedalaman kegelapan. Dalam sekejap, dia melihat kapal perang yang melaju kencang. Tatapannya terkunci pada seorang pria parubaya kekar dan berotot yang berdiri di haluan kapal. Dia tersenyum dan berkata, seorang kenalan lama telah datang. Tanda pisah. PS. 4 bab, silakan pilih. Siapa yang menerbangkan kapal perang itu? Itu benar, itu adalah Yin Hu, salah satu dari 12 utusan patroli yang telah dikalahkan oleh Sage Agung. Harus dikatakan bahwa standar medis benteng langit berbintang cukup tinggi. Itu tidak lama, dan Yin Hu sudah penuh energi. F***, Jun Changqiao memikirkan sesuatu dan menamparkan dahinya. Orang ini masih berutang uang padaku. Sistem berkata dengan tajam, tuan rumah dapat melupakan istrinya dan segalanya, tetapi dia tidak akan pernah melupakan siapa yang berutang uang kepadanya. Tentu saja, Jun Changqiao berkata, jika seseorang ingin aku mengingatnya, cara terbaik adalah berhutang padaku uang. Petik 2, Sistem tidak bisa berkata-kata, adik laki-laki. Raksasa hitam berkata, pendatang baru itu tampaknya tidak lemah. Apakah Anda ingin kita berdua menjatuhkannya? Tidak dibutuhkan, Jun Changqiao berkata, serahkan padaku. Dia baru saja memikirkan siapa yang akan menguji kekuatan tempurnya ketika karung tinju tiba-tiba muncul. Dia tidak bisa melewatkannya. Teman lama, Jun Changqiao menyilangkan tangannya dan menyeringai. Jangan mengecewakanku. Suara mendesing. Kapal perang langit berbintang memotong kekosongan dan menuju benua Starfall. Namun, Yin Hu, yang berdiri di haluan kapal, tampak murung. Bosnya tidak mengizinkannya berpartisipasi dalam penyelidikan pembobolan penjara, dan malah mengatur agar dia menyelidiki pembunuhan jenderal penegak. Alasan utamanya adalah dia dilumpuhkan oleh staf. Meskipun dia telah pulih dari luka-lukanya, dia tidak berada di puncaknya untuk saat ini. Itu sebabnya utusan memintanya untuk menyelidiki kasus ini terlebih dahulu. Guan Jiu dan He Qi ada di sini, begitu pula jenderal penegak. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Yin Hu mengeluarkan peta dan mengunci ke benua Starfall, karena itu adalah satu-satunya pesawat dengan makhluk hidup di dekatnya. Saya harus menyelidikinya sesegera mungkin dan kemudian bertemu dengan yang lain untuk menangkap pelaku utama. Pelarian tahanan dari neraka tingkat ke-9 adalah masalah besar. Jika dia tidak bisa berpartisipasi di dalamnya sendiri, dia akan mempermalukan posisinya sebagai utusan patroli. Menjerit, tiba-tiba, kapal perang yang melaju dengan kecepatan tinggi berhenti darurat. Yin Hu, yang berdiri di haluan kapal, meletakkan peta dan melihat ke kejauhan. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius, karena ada seorang pemuda berjubah hitam melayang di depan mereka. Dia tampak akrab, sedikit. Itu kamu, mata Yin Hu berkedip tak percaya. Dia sudah menilai dari pakaian dan sosok orang itu bahwa ini adalah orang yang telah memanggil semacam roh kepahlawanan dan mengalahkannya dengan satu serangan. Jika seseorang harus menunjukkan perbedaan, itu karena dia sebelumnya botak, tetapi sekarang rambutnya mencapai pinggang. Ya,
Ini aku, kata Jun Changqiao sambil tersenyum. Setelah kekuatannya meningkat, pria ini jelas lebih mencolok dari sebelumnya. Mata Yinhu berangsur-angsur menjadi dingin. Menurut kesimpulan bos, pelarian 9 pelaku utama pasti ada hubungannya dengan orang ini. Dia datang untuk menyelidiki kasus lain dan secara tak terduga bertemu dengannya di alam semesta. Anak, Yinhu menggeram. Apakah Anda menghasut pelaku utama lainnya untuk keluar dari penjara? Jun Changqiao berkata terus terang, itu benar. Karena dia sudah memiliki rencana untuk menghancurkan benteng langit berbintang, tidak perlu menyembunyikannya. Melarikan diri dari penjara di depan umum adalah kejahatan tambahan. Yinhu terbang keluar dari kapal perang dan melayang beberapa ratus kaki dari Jun Changqiao. Jubah di belakangnya berdesir saat dia berkata, menyerahlah sekarang dan ikuti aku ke benteng untuk menerima hukumanmu. Saya minta maaf. Jun Changqiao berkata dengan jelas, saya perlu mengatakannya lagi. Tidak ada hukum di dunia fana yang dapat menghukum saya atas kejahatan apapun, dan itu termasuk benteng langit berbintang Anda. Dia sangat membenci perilaku seperti ini, menghukum orang tanpa izin resmi. Penjahat utama yang dipenjara di 9 tingkat neraka semuanya memiliki kemampuan untuk membawa bencana ke dunia. Anda membiarkan mereka keluar di depan umum, dan itu adalah kejahatan yang tak termaafkan. Yinhu berkata dengan dingin. Dia tidak peduli apakah dia berhak untuk menghukum orang lain, karena dia selalu memegang kata keadilan di dalam hatinya. Jadi, pada akhirnya, Jun Changqiao dan benteng langit berbintang tidak salah, atau mungkin mereka berdua salah, tetapi sulit untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Lebih-lebih lagi, itu sedikit lelucon untuk berbicara tentang benar dan salah dalam sistem yang menghormati seni bela diri. Logika sederhana dan kasarnya adalah jika tinju saya kuat, saya benar, dan jika tinju Anda kuat, Anda benar. Hufet, huf, aura yang kuat dan berat terpancar dari tubuh Yinhu, dan kemudian dia menyalurkan semua kekuatannya ke dalam tinjunya. Jelas bahwa dia ingin menggunakan logika sederhana untuk melaksanakan keadilan mutlak di dalam hatinya. Jun Changqiao berkata, sebelum kita bertarung, aku harap kamu bisa menepati janjimu dan, dia tiba-tiba meraung, bayarkan uang yang kamu pinjam padaku. Dia memenangkan taruhan terakhir kali, tetapi pihak lain pingsan dan tidak memiliki cincin spasi padanya. Jadi, dia memutuskan untuk membicarakan uang terlebih dahulu sebelum bertarung. Petik 2, petik 2. Yinhu mengingat kejadian itu, dan wajah tuanya sedikit memerah. Dia kemudian menyeringai dan berkata, saya pikir Anda mengatakan bahwa Anda tidak menginginkan 1 juta. Omong kosong asterisk T. Jun Changqiao meraung, saya mengatakan bahwa jika saya tidak dapat memecahkan formasi di atas, 1 juta batu roh yang Anda berutang kepada saya akan dihapuskan. Tetapi pada kenyataannya, saya tidak hanya memecahkannya, saya bahkan keluar dari penjara dengan pelaku utama, jadi kamu masih berutang uang padaku. Itu semua di masa lalu. Terlebih lagi, kamu tidak meminta uang padaku saat itu, jadi itu sama saja dengan batal demi hukum. Yinhu meraung. Baik, Jun Changqiao berkata, kamu akan kembali pada kata-katamu. Aku, Yinhu, tidak akan pernah menarik kembali kata-kataku. Kalau begitu kembalikan uangku. Saya tidak berutang uang kepada Anda, jadi mengapa saya harus membayar Anda kembali? Kamu tidak membayarku kembali ketika kamu berutang uang padaku, kamu keledai busuk. Kau busuk, seluruh keluarga Anda adalah keledai busuk. Petik 2. Anda tanda pagar dan Akeong tanda pagar. Pergi ke neraka persen asteris dan asteris. Jun Changqiao dan Yinhu semakin dekat, meletakkan tangan mereka di pinggul dan saling memaki. Tidak dapat mengendalikan emosi, mereka bahkan saling meludah. Petik 2, petik 2. Sistem tidak bisa berkata-kata. Demi 1 juta batu roh, wajah dan telinga mereka memerah, dan mereka bahkan bersumpah. Ini bukan 2 elit tingkat menengah Void Pierre Chingtier, tapi 2 idiot. Hufet, huf. Yinhu mengutuk lama sekali sampai mulutnya kering. Dia kemudian berkata dengan dingin, jangan bicara tentang uang untuk saat ini. Kamu harus kembali ke benteng bersamaku hari ini untuk menerima hukumanmu. Bagaimana dengan ini? Jun Changqiao berkata, ayo bertaruh lagi. Jika kamu menang, aku akan kembali ke benteng bersamamu, dan aku bahkan tidak akan meminta 1 juta. Jika aku menang, kamu harus memberiku 2 juta. Dia ingin mengatakan 10 juta, tetapi dia melihat bahwa selain fakta bahwa kapal perang pria itu berharga, dia juga memiliki aura kemiskinan tentang dirinya, jadi dia memutuskan untuk meminta lebih sedikit. Baik, kata Yinhu, apakah kamu punya uang? Saya bisa menulis IOU. Ledakan. Begitu dia mengatakan itu, Jun Changqiao tiba-tiba muncul di depannya dan meninju perutnya. Dia berkata,
Kamu benar-benar yang malang. Mata Yinhu melebar, dan ekspresi wajahnya menjadi semakin ganas. Kemudian, dia dikirim terbang dengan suara mendesing, menabrak beberapa meteorit sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Barf, darah mengalir dan menyembur keluar dari mulutnya. Pukulan Jun Changqiao tidak hanya tiba-tiba, tetapi juga mengandung banyak kekuatan. Mata Yinhu dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Dia telah kalah darinya sekali, tetapi itu hanya karena dia memiliki roh pahlawan khusus. Kekuatan tempurnya sangat lemah, tetapi setelah tidak melihatnya selama beberapa bulan, dia tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Suara mendesing. Tiba-tiba, Jun Changqiao muncul di depannya lagi, dan tangan kanannya terayun ringan, membawa serta kekuatan yang mencekik. Ledakan. Yinhu tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali. Dia menerima pukulan dengan wajah kanannya, dan kemudian dia dikirim terbang seperti bola meriam, akhirnya mendarat di pesawat yang hancur. Tidak mungkin, dia berjuang untuk bangun dari kedalaman kawah, memegangi wajahnya yang bengkak saat dia melihat Jun Changqiao, yang secara bertahap muncul di udara, dan berkata dengan tidak percaya, ini tidak mungkin. Suara mendesing. Jun Changqiao mengangkat tangannya dan berkata dengan jelas, kamu benar-benar lemah. Hufat, huf, hufat, huf. Atribut meledak di seluruh langit, berkumpul menjadi sepasang tangan besar, yang berisi kekuatan tertinggi kaisar, dan menekan dengan keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia yang awalnya sepi secara bertahap runtuh di bawah pemboman telapak tangan yang menakutkan, sampai semuanya menjadi tenang. Yinhu sepertinya telah tenggelam ke kedalaman inti bumi, dan dia pingsan dengan hidung dan matanya yang sipit. Kali kedua mereka bertarung, itu pasti pertarungan sepihak. Kekuatan Kaisar Anjing sangat menakutkan. Pertarungan kedua Jun Changqiao dengan Yinhu adalah contoh dari kekalahan telak. Jika dia harus mencari alasan untuk lawannya, mungkin dia tidak berada di puncaknya karena cedera, tapi, sepertinya tidak ada banyak perbedaan. Idiot hitam besar, raksasa putih terkejut, adik laki-laki terlalu kuat. Raksasa hitam mengerutkan kening, mengingat energi spiritual kuat yang telah dilepaskan Jun Changqiao dengan setiap gerakannya, dan berkata dengan serius, dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa naik ke alam yang lebih tinggi. Sebagai dua penonton yang telah menyaksikan seluruh pertempuran, mereka benar-benar terkejut dengan penampilan Jun Changqiao. Lagi pula, ketika mereka pertama kali bertemu dengannya, meskipun dia kuat, dia hanya mengandalkan kekuatan patung batu itu. Sekarang, dia telah mengalahkan seorang kultivator Void Piercing tingkat menengah dengan kekuatannya sendiri. Tingkat pertumbuhan ini terlalu cepat. Ini terasa enak. Digantung di udara di atas pesawat yang hancur, bibir Jun Changqiao melengkung menjadi senyum puas. Mengalahkan lawan yang pernah dianggap sebagai gunung tinggi membuatnya merasa sangat baik, dan dia bahkan memiliki keinginan untuk menyerbu ke dalam benteng berbintang sendirian dan menanam bom. Tenang, tenang, Jun Changqiao berkata pada dirinya sendiri, masih ada 11 lawan seperti ini. Apalagi, kita belum tahu apa tingkat kultivasi Master Benteng. Tidak arogan atau putus asa dengan kemenangan bukanlah gaya tuan rumah, sistem mendorong. Langsung ke benteng berbintang adalah gaya tuan rumah. Petik 2, Jun Changqiao memutar matanya, lalu melambaikan tangannya untuk meraih Yinhu yang tidak sadarkan diri dan melemparkannya ke pagoda penjara Tianyuan. Jika dia mengalahkannya di benteng berbintang, dia bisa diteleportasi dan dirawat tepat waktu. Sekarang, dia hanya bisa menjadi tahanan. Membiarkan orang-orang yang suka menghukum dan mengunci orang di penjara ini mengalami kehidupan penjara sebenarnya tidak buruk, kata Jun Changqiao pada dirinya sendiri. Sebuah ide berani muncul di benaknya, dan itu tidak hanya untuk meledakkan benteng berbintang, tetapi juga untuk mengunci utusan patroli dan penguasa benteng di penjaranya sendiri. Cara ini, tidak ada yang akan menghentikannya ketika dia menyelinap masuk. Pagoda penahanan, 9 lantai penjara, Yinhu yang tidak sadar membuka matanya, dan rasa sakit dari seluruh tubuhnya melonjak ke pikirannya, dan seluruh wajahnya menjadi ganas. Setelah beberapa saat, dia berjuang untuk berdiri, melihat ke sekeliling yang tidak dikenalnya, dan berbisik pada dirinya sendiri, tempat apa ini? Tiba-tiba, lampu di depan mereka berkedip, menerangi suatu area. Jun Changqiao duduk di kursi dengan kaki bersilang, seperti bintang paling terang di kegelapan yang tak berujung, dan berkata, ini adalah penjara pribadiku. Yinhu menekan luka-lukanya dan berkata dengan marah, mendirikan penjara tanpa izin adalah kejahatan serius. Penjara pribadi. Jun Changqiao meletakkan tangannya di pahanya dan mencondongkan tubuh ke depan. Dia tersenyum dan berkata, apakah 9 tingkat neraka di benteng langit berbintang legal? 9 tingkat neraka dibangun oleh Aula Alam Atas.
Apakah menurut Anda itu ilegal? Yin Hu berkata dengan dingin. Seperti yang diharapkan, Jun Changqiao mengaitkan jari-jarinya dan meletakkan dagunya di punggung tangannya. Pendukung benteng ini adalah Aula Jie. Sebelumnya, raksasa hitam putih mengatakan bahwa hanya Aula dunia yang memiliki busur penegak ketika dia mendapatkannya dari Jenderal Penegak. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata utusan patroli, dia yakin ada hubungan antara keduanya. Faktanya, 9 tingkat neraka memang dibangun oleh Aula Jie, dan tujuan mereka adalah untuk memenjarakan makhluk yang menyebabkan kerusakan pada dunia. Namun, pemenjaraan tahanan diputuskan oleh Aula Jie. Belakangan, mereka mulai memenjarakan makhluk dalam jumlah besar karena alasan pribadi pemilik benteng sebelumnya. Terus terang, Aula Jie membuka penjara di alam bawah. Kemudian, sipir yang bertugas menjaga para tahanan semakin berkuasa. Dia pertama-tama mengubahnya menjadi benteng, lalu mengubah dirinya menjadi hukum. Pihak berwenang mengakui 9 tingkat neraka, tetapi tidak mengakui aturan mereka sendiri. Namun, karena Kaisar jauh, mereka tidak menganggapnya serius. Itulah mengapa benteng langit berbintang, yang mewakili keadilan dan hukum, diciptakan. Anak, Yin Hu berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan sekarang adalah pelanggaran serius terhadap hukum benteng langit berbintang. Sebaiknya kamu menyerahkan diri dan berjuang untuk keringanan hukuman. Bam! Begitu dia mengatakan itu, Jun Changqiao meninju perutnya dan berkata dengan dingin, lupakan hukum benteng langit berbintang, bahkan hukum aula alam atas dapat dengan mudah diinjak-injak olehku. Anda, Yin Hu segera pingsan dan berkata, kamu luar biasa. Menginjak-injak hukum aula Jie, orang ini benar-benar berani mengatakan apapun. Dia benar-benar gila. Arya, Jun Changqiao berteriak, ajari dia pelajaran. Ya Tuan. Arya muncul di samping Yin Hu tanpa ada yang memperhatikan dan meletakkan senter di bawah dagunya. Cahaya menyinari wajahnya dari bawah ke atas. Dia berkata dengan menakutkan, nikmati saat-saat indah. Petik 2, Hati Yin Hu bergetar. Tampar, tampar, tampar. Arg, utusan patroli, yang sudah terluka parah, tiba-tiba menjerit kesakitan di bawah cambuk Jiwai. The Eye of the Void sangat ketakutan sehingga menyusut ke sudut dan gemetar. Setelah beberapa jam latihan, Yin Hu digantung di udara seperti lumpur. Tidak ada satu bagian pun dari tubuhnya yang utuh. Itu sangat menyedihkan. Utusan patroli, yang pernah mewakili keadilan dan menangkap penjahat berkali-kali, sekarang menjadi tahanan dan disiksa. Dapat dikatakan bahwa dunia tidak dapat diprediksi, dan sangat disayangkan. Ayo turun ke bisnis. Jun Chang tersenyum dan berkata, apakah Anda datang ke sini untuk menyelidiki masalah jenderal penegak hukum yang saya bunuh? Jadi, kamu membunuhnya. Tubuh dan jiwanya rusak parah, dan Yin Hu, yang sangat kuat, hampir tidak dapat berbicara dengan benar. Mendesah, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak berniat melawan benteng langit berbintang, tetapi Anda mengirim orang untuk mengganggu saya berkali-kali. Jadi, jangan salahkan saya untuk, dia meletakkan kulit di bahunya, dan berkata, menjadi kejam. Penampilan dan suaranya berangsur-angsur berubah sampai akhirnya dia menjadi Yin Hu. Bahkan otot-ototnya yang terbuka menonjol. Kamu, melihat bahwa itu adalah salinan persis dari dirinya sendiri, Yin Hu tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan marah, kamu ingin meniru aku. Jun Changqiao mengangkat bahu dan tersenyum. Jika saya tidak salah, 11 lainnya harus mencari saya di seluruh alam semesta. Saya ingin memberi mereka kejutan. Setelah menghancurkan utusan patroli dengan kekuatannya, Gou Sheng memperoleh kepercayaan diri yang mutlak. Dengan demikian, dia tidak akan duduk-duduk dan menunggu pihak lain menemukannya. Sebaliknya, ia memilih untuk mengambil inisiatif untuk menyerang dan mengalahkan mereka satu persatu, memungkinkan 12 bersaudara untuk bersatu kembali di pagoda pengurungan. Petik 2, Kemarahan di wajah Yin Hu tumbuh. Dia harus mengakui bahwa orang ini telah menyamar sebagai dia, dan baik penampilan maupun suaranya sangat nyata. Jika bosnya dan yang lainnya tidak melihat ada yang salah, mereka akan dengan mudah disergap. Arya, Jun Changqiao memerintahkan, latih dia lebih banyak. Ya Tuan, hapus, kamu, dari kata, Tuan. Itu terlalu menjijikkan. Ya Tuan, sekte sepanjang masa. Jun Changqiao membuat pengaturan sederhana untuk urusan internal sekte, lalu mengambil kapal perang antar bintang Yin Hu dan terbang ke bintang-bintang tak berujung. Utusan patroli ke-11, aku di sini. Jun Changqiao pergi lagi. Dia masih sendirian, tetapi sekte tidak menekan tombol jeda. Para murid terus berkultivasi seperti biasa, bergerak menuju alam yang lebih tinggi.
Jika mereka tahu bahwa pemimpin sekte memikul misi membawa semua orang ke alam atas, mereka pasti akan bekerja lebih keras. Lagi pula, tidak ada yang ingin pergi ke alam yang lebih tinggi suatu hari nanti dan menjadi cacing menyedihkan yang bisa diganggu oleh orang lain. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya juga tidak menganggur. Setelah menerobos ke alam setengah suci dengan bantuan eliksir setengah suci, mereka semua berkultivasi setiap saat. Sebaliknya, Lu Qianqian mulai tenang setelah memasuki Wu Sheng dan mulai mengajar para murid perempuan yang baru. Namun, karena metode kultivasinya terlalu ekstrim, tingkat pengembaliannya tidak terlalu tinggi. Kakak senior Lu, Xia Suyun berkata, bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan tentang elemen es? Dia sering datang ke sekte sepanjang masa untuk menemukan Su Xiaomo, meskipun dia lebih bertanggung jawab untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada para murid. Tentu, Lu Qianqian berkata, kakak senior, Li Fei, yang berjongkok di kejauhan, berkata dengan terkejut, tidakkah kamu merasa bahwa kakak senior tampaknya telah banyak berubah baru-baru ini? Terutama nada suaranya, jauh lebih lembut dari sebelumnya. Su Xiaomo berkata, ya, ini agak aneh. Li Qingyang, yang datang dari jauh, berkata, kakak senior hanya mengolah elemen es dan membuat orang merasa dingin. Sebenarnya, dia peduli dengan kita, saudara muda. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, udara dingin memenuhi udara. Semua orang berbalik dan melihat Lu Qianqian menatap mereka. Kenapa kamu tidak kembali ke kultivasimu? Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, Su Xiaomo dan Li Fei menghilang tanpa jejak. Mulut Li Qingyang berkedut sedikit, dan dia menambahkan dalam hatinya, hanya saja cara dia peduli agak ekstrim. Ledakan, ledakan. Di dalam alam rahasia hidup dan mati, Ye Xingchen berkeringat deras saat dia melambaikan tinjunya, membunuh semua makhluk roh yang menyerangnya. Matanya dipenuhi amarah. Dia tidak peduli bahwa tahta kaisar yang seharusnya menjadi miliknya telah diambil. Yang dia pedulikan adalah ketika dia bisa mencapai puncak seperti patriark dan naik ke alam atas untuk membalas dendam. Bum bum bum, raungan marah dan ledakan terdengar, dan semua binatang buas dalam ilusi terbunuh. Ye Xingchen mengepalkan tinjunya, dan matanya berkedip karena marah. Semakin kuat, semakin dalam kebencian. Saat ini, dia hanya ingin menerobos ke ranah kaisar bela diri sesegera mungkin sehingga dia bisa memasuki alam atas untuk mencari permaisuri Ling Yao dan membunuhnya dengan pedangnya. Datang, di dalam kafetaria, Ye Xingchen meletakkan toples penuh mimpi mabuk di atas meja dan berteriak, mari kita mengadakan kontes minum. Setan anggur menyeringai dan berkata, saya tidak bisa meminta lebih banyak. Meneguk, setelah meminum sebotol Drunken Dreams, mata Ye Xingchen mulai kabur. Kenangan yang tak tertahankan melintas di depan matanya. Bukannya minum untuk menenggelamkan kesedihannya, dia malah menjadi lebih sedih. Hari ini, Niu minum terlalu banyak lagi. Hari ini, Niu dikalahkan oleh Zi di Spirit Beast Peak lagi. Hari ini, Niu dibawa kembali ke kamarnya oleh Li Qingyang dan yang lainnya. Dia terus bergumam, aku ingin balas dendam, aku ingin balas dendam. Alam atas. Di aula megah, permaisuri Ling Yao, yang diselimuti awan, berkata, seseorang di benua bintang jatuh telah menerobos ke ranah kaisar bela diri. Ya, Tuan, kata lelaki tua bungkuk itu. Siapa? Patriark sekte sepanjang masa. Oh, permaisuri Ling Yao mengangguk. Orang tua bungkuk itu menghela nafas dan berkata, orang ini hanya berada di alam Wu Sheng ketika dia dihukum di medan perang dimensi. Dalam waktu yang begitu singkat, dia telah menembus ke alam kaisar bela diri. Kecepatan pertumbuhannya mencengangkan. Petik 2. Apakah olah alam tahu? Belum. Oh, benar. Pria tua bungkuk itu berkata dengan sungguh-sungguh, saya baru saja menerima berita bahwa Realm Hall telah memutuskan untuk memenjarakan pengkhianat di 9 tingkat neraka alam semesta selamanya. Ini adalah orang yang sangat berbahaya. Jika sulit untuk menekannya di alam bawah, dia mungkin menyebabkan penderitaan besar. Permaisuri Ling Yao berkata, Aula Realm benar-benar tidak menganggap alam semesta mortal dengan serius. 9 tingkat neraka dibangun oleh Aula Alam. Ada semua jenis formasi mendalam di dalamnya. Jika pengkhianat dikirim ke alam bawah, wilayah dan kultivasinya akan ditekan. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Kata lelaki tua bungkuk itu. Permaisuri Ling Yao terdiam sejenak, lalu berkata, aku hanya takut akan terjadi kecelakaan. Di terowongan yang gelap gulita, seorang pria setengah telanjang dengan rambut acak-acakan berjalan keluar di bawah pengawalan puluhan pembudidaya yang kuat. Ada tato aneh di punggungnya, dan saat ototnya berkedut, dia tampak seperti binatang buas.
Setelah beberapa saat, kelompok itu tiba di depan formasi. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan sebelum Anda pergi? Pemimpin kultivator kuat yang bertugas mengawal pria itu bertanya. Pria bertato yang berdiri di depan matriks dengan lembut mengangkat tangannya dan membelah rambutnya yang berantakan, memperlihatkan wajah tersenyum pucat dan ganas. Dia berkata, ketika saya kembali, itu akan menjadi hari penghancuran Aula Jie. Keras kepala, kata pemimpin itu dengan dingin. Refleksikan tindakanmu di 9 tingkat neraka. Kekeke, pria bertato itu terhuyung-huyung ke depan formasi, dan bahkan ketika dia diteleportasi, tawa menakutkannya masih bergema di langit. Kepala domain, salah satu bawahan tidak bisa tidak bertanya, pengkhianat ini sangat berbahaya. Mengapa kamu tidak membunuhnya saja? Mengapa kamu harus memenjarakannya di alam bawah? Pemimpin berkata, orang ini memiliki roh reinkarnasi yang lahir di alam semesta. Setiap kali dia mati, dia akan bereinkarnasi dan menjadi lebih kuat. Cara terbaik adalah memenjarakannya selamanya. Saya mengerti. Bawahan itu mengerti dan menggelengkan kepalanya. Memiliki benih roh yang lahir di alam semesta, dia pasti akan menjadi seseorang yang hebat. Sayang sekali, dia hanya harus menjadi pengkhianat. Suara mendesing. Ruang alam semesta fana tiba-tiba terkoyak oleh semacam kekuatan tak terbatas. Aliran cahaya keluar dari kedalaman kehampaan dan bergabung ke dalam benteng langit berbintang. Itu di sini. Master Benteng melihat formasi rumit di depannya dengan ekspresi serius yang luar biasa. Dia telah menerima berita dari Realm Hall bahwa ada seorang penjahat yang dipenjara di 9 tingkat neraka. Mereka juga telah menginstruksikannya untuk menjaganya dengan hati-hati dan tidak membiarkannya melarikan diri. Mendesah, jika alam atas tahu bahwa seseorang telah melarikan diri, apakah mereka akan menghukumnya? Tidak, dia tidak bisa membiarkan Realm Hall tahu tentang ini. Jika tidak, kehilangan posisinya akan menjadi masalah kecil, tetapi kehilangan nyawanya akan menjadi masalah besar. Sementara dia berpikir, pria bertato dengan rambut acak-acakan berjalan keluar dari formasi. Dia melihat sekeliling dan berkata, ini adalah 9 tingkat neraka yang memenjarakanku. Cukup, Tuan Benteng mengangkat tangannya dan menarik rantai itu, menariknya ke 9 tingkat neraka. Tahanan yang diturunkan langsung dari alam atas harus dikunci di tingkat terendah tidak peduli seberapa parah wilayah mereka ditekan oleh aksioma surgawi. Adapun peringkat bahaya, itu harus di atas A. Hei, bisakah kamu lebih lembut padaku? Kamu sampah fana, jika aku tidak terkendali, aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Apakah kamu bisu? Katakan sesuatu untuk saya dengar. Petik 2. Berderak. Saat pria bertato itu berbicara tanpa henti, gerbang ke-9 tingkat neraka ditutup. Dia adalah satu-satunya di lingkungan yang gelap, jadi dia duduk dengan santai dan berkata, tidak, saya harus memikirkan cara untuk bunuh diri. Saya tidak bisa menghabiskan sisa hidup saya di penjara. Bang bang bang. Dia mengambil batu di sampingnya dan menghancurkannya di kepalanya beberapa kali. Wajahnya berlumuran darah dan busa batu beterbangan kemana-mana. Dia menangis dan berkata, apakah begitu sulit bagiku untuk mati? Baru saja, di langit berbintang, Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, apa itu? Dia kebetulan melihat aliran cahaya terbang turun dari alam semesta, menuju ke arah benteng langit berbintang. Wah, suara muntah darah datang dari bawah. Setelah kamera diperbesar, terungkap bahwa Jun Changqiao tidak berdiri di atas kapal perang utusan, tetapi di atas kapal perang yang serupa. Dia bahkan menginjak seorang pria gemuk yang setidaknya 150 kg. Orang ini adalah utusan dari 12 utusan patroli. Dia menahan rasa sakit dan berkata dengan lemah, kamu bukan Yin Hu, siapa kamu? Ini aku, Marsekal, Jun Changqiao. Misi utama yang baru hanya memiliki batas waktu 10 tahun. Jun Changqiao harus menyingkirkan Starry Sky Fortress sesegera mungkin untuk memastikan bahwa dia tidak akan diganggu saat menggunakan formasi. Karena itu, dia menemukan Haixi dan meluncurkan serangan diam-diam. Kekuatannya sudah sangat kuat, dan menggunakan serangan diam-diam membuatnya mustahil untuk menang. Oleh karena itu, utusan patroli lain jatuh dan dibawa ke pagoda penjara Tianyuan. Bagaimanapun, dia berada di tengah Void Pierre Ching Realm. Untuk menunjukkan rasa hormat, Jun Changqiao menguncinya di tingkat ke-9 untuk menemani Yin Hu. Kedua bersaudara itu digantung bersama dan menerima pengaruh cinta Arya. Aku akan bicara. Tidak dapat menahan siksaan gila di jiwanya, Haixi menumpahkan kacang dan menjual semua informasi yang dia tahu, serta perkiraan lokasi rekan satu timnya. Anda, Yin Hu meraung marah, pengecut. Jangan pukul aku lagi, Bu.
Setelah menerima informasi itu, Jun Changqiao terus mencari target berikutnya di alam semesta. Hanya dalam beberapa hari, dia menemukan Sushi, Senshi, dan Yushi. Kekuatan keseluruhan mereka sedikit lebih lemah dari Yinhu, tapi mereka masih berada di tengah Void Piercing Realm. Namun, tidak ada dari mereka yang memperhatikan atau menjaga serangan diam-diam dari rekan mereka. Maaf, setiap kali Jun Changqiao berhasil, dia akan berkata tanpa daya, saya seorang mata-mata. Betapa tak tahu malu, sistem tidak bisa berkata-kata, tetapi setuju dengan cara tuan rumah bermain kotor dan tidak melawan Starry Sky Fortress secara langsung. Di masa lalu, Jun Changqiao sangat arogan dan ingin mati. Namun, karena dia memiliki semua jenis kartu truf, dia memberi orang perasaan bahwa dia hampir tak terkalahkan. Sekarang dia bermain kotor, dia benar-benar tak terkalahkan dan tidak mungkin untuk dijaga. Utusan patroli yang malang berada di tengah Void Piercing Realm. Bahkan jika mereka dikalahkan, mereka setidaknya membutuhkan satu bab untuk menunjukkan karakteristik mereka. Namun, mereka dikalahkan bahkan sebelum mereka sempat menunjukkan wajah mereka. Jumlah orang masih bertambah karena Jun Changqiao masih mencari. Tentu saja, dia juga menemui utusan patroli yang lebih merepotkan, seperti Sisi. Tidak hanya dia teliti, tetapi dia juga licin seperti ular. Bahkan jika Jun Changqiao berhasil dalam serangan diam-diam, dia masih melarikan diri dengan kemampuan spesialnya dan mengejarnya selama beberapa hari sebelum dia ditangkap. Yinhu, yang menutup telepon, melihat utusan si masuk. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, bahkan yang terbaik dari kita pun tertangkap. Pada saat ini, sudah ada 6 teman yang menemaninya, dan mereka dilatih oleh Arya setiap hari. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat bahagia. Ledakan, di alam semesta yang gelap, energi spiritual yang kuat merajalela. Boom, beberapa saat kemudian, messenger sore yang tinggi dan kekar menabrak meteorit besar itu. Kemudian, dia menatap Jun Changqiao dengan ekspresi kesakitan dan ngeri. Di wilayah luar benteng antar bintang, dia pernah dengan paksa menghentikan kapal perang kuno. Pada saat itu, aura pihak lain sangat lemah, dan dia bisa dengan mudah mengatasinya. Mengapa dia menghadapi lawan yang begitu menakutkan hari ini? Teman-teman, Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, kamu baru saja melampaui batas kecepatan. Betul sekali, untuk menemukan tahanan yang melarikan diri sesegera mungkin, kapal berlayar terlalu cepat. Namun, kecepatan kapal ditentukan oleh Starry Sky Fortress. Jika itu cepat, itu akan cepat. Jika lambat, itu akan lambat. Jika lambat, itu akan lambat. Sialan, utusan siang berjuang untuk membebaskan diri dari kawah. Kemudian, dia menyilangkan tangannya, dan aura khusus langsung memenuhi tubuhnya. Pegasus bersayap yang indah perlahan-lahan terbentuk di belakangnya, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas dan meringkik. Energi spiritual berubah menjadi kuda. Jun Changqiao terkejut. Astaga, pada saat ini, utusan sore melompat ke atas kuda, melepaskan aura yang kuat, berbalik, dan melarikan diri. Apa itu kuda 1000 mil? Jun Changqiao melihatnya hari ini karena binatang kuda yang berubah dari energi spiritual mengepakkan sayapnya, maju selangkah, dan menghilang tanpa jejak. Pada kecepatan ini, kapal perang antar bintang pasti tidak akan bisa mengejar. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Jun Changqiao mencibir. Kemudian, dia memanggil kapal perang kuno. Batu roh di kamar pilot dilepaskan sepenuhnya. Dalam sekejap, ia melompat melalui ruang dan mengejar Afternoon Messenger. Kemudian, adegan kapal mengejar kuda itu kabur. Celepuk. 7 utusan patroli diam-diam menjilati luka mereka di penjara. Tiba-tiba, sesosok terlempar ke dalam. Kemudian, hidung dan matanya bengkok, dan mulutnya berbusa. Siang utusan, dia juga dalam masalah. Yang tercepat di antara 12 juga dijebloskan ke penjara. Terlebih lagi, dari kelihatannya, dia sepertinya menjadi idiot karena kelelahan karena berlari. Yinhu dan yang lainnya segera mogok. Ini sudah berakhir, bos dan yang lainnya mungkin akan masuk juga. 7 utusan patroli putus asa. Alasan utamanya adalah Jun Changqiao mengirim teman-temannya terlalu cepat. Rata-rata, dia mengirim satu setiap 7 atau 8 hari. Tentu saja, serangan diam-diam adalah faktornya, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia sangat kuat. Tidak apa-apa, kata Yinhu. Masih ada Morning Messenger yang sulit dipahami. Dia pasti bisa mempertahankan martabat ke-12 utusan patroli. Begitu dia mengatakan itu, semua orang segera mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Di antara 12 utusan patroli, yang terkuat tidak diragukan lagi adalah Morning Messenger peringkat kelima.
Apalagi dia jarang menunjukkan dirinya. Selain Master Benteng, tidak ada orang lain yang pernah melihat wajahnya. Dia sangat misterius. Lebih-lebih lagi, Messenger Z pernah berkata bahwa kekuatan saudara kelima berada di atas orang lain. Yin Hu tidak setuju, jadi selama pertemuan, dia menantangnya saat dia mabuk. Pada akhirnya, dia kalah setelah beberapa gerakan. Sebelum Messenger Z pergi, dia mengatakan sesuatu yang masih membuat Yin Hu hancur ketika dia memikirkannya. Melawan orang sepertimu yang hanya tahu cara menggunakan kekerasan, aku hanya menggunakan setengah dari kekuatanku. Ugly Messenger, yang membanggakan pertahanannya yang kuat dan kulitnya yang tebal, juga pernah bertarung dengan Morning Messenger Z. Pada akhirnya, dia terbaring di tempat tidur selama 3 hingga 5 tahun sebelum dia pulih. Untuk waktu yang lama, utusan patroli lainnya berbicara tentang dia, bertanya-tanya apakah dia berada di tingkat atas dari Void Piercing Realm. Pagi utusan, semua orang berdoa dalam hati mereka. Harga diri kami tergantung padamu. Celepuk. Beberapa hari kemudian, Ugly Messenger, yang dikenal paling tangguh dari 12 utusan patroli, dijebloskan ke penjara. Tidak ada satu bagian pun dari tubuhnya yang tidak terluka. Jelas bahwa tidak peduli seberapa tebal kulitnya, dia tidak dapat menahan kebrutalan Jun Changqiao. Yin Hu dan yang lainnya menghela nafas. Setelah beberapa saat, bos bermata licik itu juga dilemparkan. Dia dipukuli dengan sangat parah hingga matanya hampir menyipit. Jika saudara-saudara tidak terikat oleh tali, mereka akan saling berpelukan dan meratap. Hanya dalam beberapa bulan, 10 dari 12 utusan patroli telah ditangkap oleh Jun Changqiao, hanya menyisakan Messenger Mao dan Morning Messenger. Itu adalah kecepatan seperti dewa, dan dia tidak memperlakukan tingkat menengah Void Piercing Realm sebagai manusia. Tidak ada jalan lain. Ketika protagonis lemah, mereka bisa menikmati kemuliaan tanpa batas. Setelah protagonis menipu, mereka akhirnya akan direduksi menjadi umpan meriam. Itu semua tergantung pada suasana hatinya, dan apakah dia akan memberi mereka cukup banyak adegan di akhir pembuatan film. Messenger Z, Ugly Messenger, dan yang lainnya dapat memilih untuk tidak memberikannya, tetapi ada satu orang yang harus memberikannya, dan itu adalah Messenger Mao. Karena Jun Changqiao sudah menemukannya, ekspresi wajahnya berangsur-angsur berubah. Adik laki-laki, apakah kamu tertarik dengan kecantikanku? Adik laki-laki, kamu sangat berotot. Petik 2, Jun Changqiao telah berusaha keras untuk mengendalikan emosinya. Namun, setiap kali dia melihat seorang wanita dengan sosok yang sempurna dan wajah yang sempurna, dan kata-kata yang dia katakan sangat kasar dan maskulin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum, Qin Linran, aku telah berbuat salah padamu, pria. Xin Linran, yang mengaku sebagai pria paling tampan di dunia fana, meskipun kulitnya sangat putih dan dia terlihat sangat feminin, setidaknya dia memiliki karakteristik pria yang jelas. Karena itu, bisa dikatakan bahwa dia cantik dan tampan, tetapi bukan wanita. Mao Xi berbeda, ini jelas seorang wanita tanpa keraguan. Dia memiliki semua kelebihan seorang wanita dan bisa digambarkan sebagai wanita yang sempurna. Bahkan Jun Changqiao, yang mengalami kebutaan wajah, diam-diam terkejut ketika melihat Mao Xi untuk pertama kalinya, gadis yang sangat cantik. Lu Qianqian, Xi Jingxuan, dan Rose Queen semuanya cantik, tetapi pria ini tidak mengomentari mereka. Bisa dilihat betapa sempurnanya penampilan Mao Xi. Tetapi, ketika dia membuka mulutnya, Jun Changqiao berdiri di tempat seolah-olah dia disambar petir. Segala macam pikiran langsung muncul di benaknya sebelum akhirnya dia berseru, F-Chuck, crossdresser. Bukan sekedar crossdress, sulit untuk mengatakan jenis kelaminnya. Jun Changqiao merasa merinding di sekujur tubuhnya, dan kulit kepalanya terasa seperti akan meledak ketika dia mendengar suara maskulin memanggilnya adik kecil. Adik laki-laki, Mao Xi berjalan mendekat dan tersenyum manis, kembalilah ke benteng langit berbintang bersamaku, oke. F-Cek tanda pagar, Jun Changqiao benar-benar tidak tahan lagi dan langsung melemparkan pukulan. Desir, Mao Xi mengelak dan pura-pura dianiaya, adik laki-laki, kamu sangat galak. Begitu suaranya jatuh, dua telinga kelinci berbulu tumbuh dari udara tipis. Dia cemberut dan berkata, aku sangat imut, bisakah kamu tega memukulku? Engah, Jun Changqiao meludahkan seteguk darah. Ini jelas bukan karena dipukul, itu pasti karena syok. Benar saja, untuk mengalahkan Gou Sheng, seni bela diri biasa tidak akan berhasil. Dia harus menggunakan metode yang tidak biasa. Mao Xi yang sangat imut dan cantik di depannya, dengan suara maskulin, membawa banyak kerusakan pada jiwanya. Dia bisa menggunakan ini sebagai referensi untuk penjahat masa depan. Dalam sekejap,
Tubuh Jun Changqiao memancarkan aura yang menakutkan. Seluruh orangnya tampaknya telah berubah menjadi iblis dari neraka. Dia berkata dengan suara dingin, "Hari ini, saya akan membiarkan Anda mengerti apakah Anda seorang pria atau wanita." Wajah Mao Xi sedikit berubah. Orang ini sangat kuat. Scarlet Heaven Raging Flame Slash. Jun Changqiao meraung marah. Kedua tangannya tertutup api yang menyala-nyala. Kemudian, dia memadatkan segel yang sepertinya bisa mengobrak-abrik alam semesta. Di bawah pengaruh kemarahan dan dukungan roh api, keterampilan bela diri tipe api ini langsung meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Wajah cantik Mao Xi menjadi pucat. Kemudian, dengan bang, dia mengebor ke dalam kehampaan. Ini adalah kekuatan supernatural spesialnya, kelinci licik dengan 3 liang. Itu mirip dengan aura spiritual utusan siang yang berubah menjadi kuda. Itu bisa menyelamatkan hidupnya dan melarikan diri pada saat yang kritis. Desis. Scarlet Heaven's Raging Flame Slash merobek ruang, tetapi api yang tersisa di alam semesta memancarkan panas yang sangat hebat, seolah-olah mereka bisa membakar segalanya. Jun Changqiao mengerutkan kening dan melepaskan indera spiritualnya yang kuat. Segera, dia menemukan Mao Xi di kejauhan dan mengejarnya dengan kecepatan penuh. Tidak baik, orang itu ada di sini lagi. Wajah Mao Xi berubah drastis. Kemudian, dengan bang, dia menghilang lagi dan muncul kembali di area lain. Itu lebih ajaib daripada bepergian melalui ruang angkasa. Namun, di hadapan Jun Changqiao yang kuat, tidak peduli bagaimana dia bergerak, dia tidak bisa melarikan diri. Setelah periode mengejar, kekurangannya ditemukan. Kemanapun dia berlari, dia akan muncul di 3 titik tetap. Jaga dia, ya, ayah. Xiao Huo dan Little Xie dipanggil dan kemudian berjongkok di 2 titik masing-masing. Gou Sheng terus mengejar. Bang, Mao Xi menghilang lagi. Ketika dia keluar dari gua lain, dia dihadang oleh Xiao Huo. Jadi, dia hanya bisa pergi ke gua lain, dan kemudian dia diblokir oleh Xie kecil lagi. Huf. Setengah jam kemudian, utusan patroli perempuan meletakkan tangannya di dadanya dan bernapas dengan cepat. Dahinya dipenuhi keringat dan dia berkata, aku tidak bisa lari lagi. Ledakan. Jun Changqiao dan 2 bayi roh mengelilinginya dan mulai menggunakan kekerasan yang sangat tidak manusiawi. Itu sangat menakutkan sehingga membuat bulu kuduk berdiri. Jika seorang pejalan kaki melihat ini, mereka pasti akan berteriak untuk menghentikan mereka, lepaskan gadis itu. Celepuk. Mao Xi terlempar ke neraka lapisan ke-9. Penampilannya yang menyedihkan membuat Yin Hu dan yang lainnya menggerakkan mulut mereka. Setelah keheningan singkat, mereka semua berkata serempak, itu terasa enak. Jun Changqiao tidak tahan dengan bos berpakaian seperti itu, dan mereka juga tidak. Namun, mereka adalah rekan kerja, dan mereka terlalu malu untuk bertengkar karena hubungan mereka. Sekarang setelah mereka melihat Mao Xi dilecehkan agar terlihat seperti laki-laki, mereka hampir bertepuk tangan dan bersorak. Zizi menghela nafas dan berkata, hanya Chen Xi yang tersisa. Bos, Yin Hu berkata, kakak kelima seharusnya baik-baik saja, kan? Saya harap begitu, kata Zizi. Namun, saat mereka sedang berbicara, Jun Changqiao, yang sedang mencari harta karun di kapal perang Mao Xi, tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat haluan kapal. Itu karena ada seorang pria bertopeng yang sepertinya berada di awan. Komandan Gubernur Yun, Gou Sheng berseru. Pria itu sedikit gemetar dan berkata dengan tenang, kamu salah orang. Petik 2, Dahi Jun Changqiao dipenuhi dengan garis-garis hitam. Saudara laki-laki. Terlepas dari topeng yang menutupi wajah Anda mengenakan jubah biru, rambut putih, dan labu anggur di pinggang Anda. Bukankah itu lambang Gubernur Komando Yun He dari Kabupaten Azuresun? Karena Anda telah memilih untuk menyembunyikan wajah Anda setidaknya harus mengubah suara Anda. Petik 1. Komandan Gubernur Yun, Jun Changqiao terdiam, berhenti bercanda. Pria itu terdiam beberapa saat, lalu dia melepas topengnya dan tertawa. Hahaha, kamu melihatku. Benar saja, setelah mengungkapkan wajahnya, itu adalah gubernur komando yang sulit dipahami Yun He dari Kabupaten Azuresun. Wajahnya sangat merah, dan jelas bahwa dia terlalu banyak minum. Petik 2, Mulut Jun Changqiao berkedut. Apakah orang ini sengaja menguji ingatan dan penglihatannya, atau apakah dia sedang menguji IQ-nya? Yun He berkata dengan terkejut, saya tiba-tiba muncul di alam semesta di depan Anda. Mengapa Anda tidak terkejut sama sekali? Karena kamu ahlinya, Jun Changqiao berkata, itu sebabnya aku tidak terkejut. Sebenarnya, ketika dia mengkonfirmasi identitas Yun He, dia cukup terkejut. Lagi pula,
Untuk melakukan perjalanan di alam semesta tanpa kapal perang, seseorang harus memiliki kekuatan kultivator Void Piercing Realm yang lebih rendah. Namun, ketika dia ingat bahwa dia telah menggunakan teknik pembalikan waktu untuk kembali 20 tahun dan melihat Yun He di tempat latihan, dan bahwa dialah yang mengirimnya ke Sekte Master Wang, dia segera menyadari bahwa orang ini tidak sederhana. Haha, Yun He mengangkat labu anggurnya dan menyesapnya. Aku benar, hanya dalam 10 tahun, kamu telah mengembangkan sekte kecil menjadi sekte terkuat. Anda, Jun Changqiao berkata dengan serius, siapa itu? Karena dia memiliki kekuatan seorang kultivator Void Piercing Realm, yang disebut Yun He, jelas hanya menutupi identitasnya di benua bintang jatuh. Apalagi jika dia mengetahui identitasnya, dia mungkin bisa mengetahui apakah pemilik aslinya memiliki identitas atau tidak. Mungkin dia benar-benar Kakarot. Jun Patriark, kemabukan di mata Yun He tiba-tiba memudar, dan dia berkata dengan serius, aku salah satu dari 12 utusan patroli benteng langit berbintang. Kau utusan pagi, Jun Changqiao terkejut kali ini. 11 dari 12 utusan patroli ditangkap, hanya menyisakan utusan terakhir. Namun, kepala daerah Yun, yang tiba-tiba muncul, mengklaim bahwa dia adalah utusan. Ini mengejutkan Jun Changqiao. Kamu mungkin akan terkejut. Yun He mengeluarkan label pinggang yang mewakili utusan patroli dan berkata, tapi itu kenyataannya. Jun Changqiao mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak darinya. Dia berkata tanpa daya, jadi, kita musuh. Mendesah. Yun He menyesap anggur dan berkata dengan getir, saya tidak menyangka bahwa pelakunya yang memimpin pelaku utama untuk keluar dari penjara adalah anak yang saya kirim ke tulang besi. Mengapa kamu mengirimku ke sekte pemimpin sekte Wang? Jun Chang bertanya sambil tersenyum. Yun He berkata, karena saya pikir Anda akan menjadi hebat di masa depan. Petik 2, Mulut Jun Changqiao berkedut. Jika dia tidak pindah, dia mungkin akan mempercayainya. Namun, pemilik aslinya dihancurkan sampai mati oleh sebuah plakat di tengah malam. Apa yang dia maksud dengan hebat di masa depan? Tidak mungkin sesederhana itu, kan? Jun Changqiao berkata, misalnya, saya adalah putra dari beberapa orang penting di alam atas, seorang pangeran yang cukup kuat untuk menentang surga. Karena perselisihan politik atau menentang surga, saya terpaksa dikawal ke mortal. Alam olehmu. Petik 2, Yun He memutar matanya dan berkata, omong kosong macam apa ini? Ini bukan, sederhananya, ketika saya bepergian melalui alam besar, saya tidak sengaja menemukan bahwa Anda adalah anak yang menjanjikan yang dapat dilatih. Jadi, saya membawa Anda ke tulang besi terdekat dan menyerahkan Anda kepada pemimpin sekte Wang. Omong kosong *T, kamu berbohong. Petik 2, Jun Changqiao meraung, ayahku pasti kaisar alam atas. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Ibuku pasti permaisuri alam atas. Dia diberkati oleh dunia dan dipuja oleh semua orang. Aku generasi kedua kaisar. Kamu dan pemimpin sekte Wang adalah pelayanku. Petik 2, Sistem tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu harus mengatur identitas yang luar biasa untuk dirimu sendiri agar layak untuk orang yang tidak tahu malu ini? Yun He menatapnya seolah dia sedang melihat orang idiot. Namun, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, 11 utusan patroli yang hilang seharusnya semuanya diurus olehmu, kan? Itu benar, kata Jun Changqiao acuh tak acuh. Yun He berkata, 12 utusan patroli mewakili benteng antar bintang, dan benteng antar bintang mewakili alam atas. Apa yang Anda lakukan secara terbuka melawan Dao Surgawi? Cepat lepaskan mereka dan ikuti saya ke benteng untuk menerima hukuman Anda. Dia berdiri dan merobek jubah birunya. Desir. Seragam dan jubah utusan patroli baru muncul. Penampilannya yang awalnya jorok tiba-tiba menjadi sangat serius. Bahkan rambut putihnya yang acak-acakan disisir ke belakang seperti dijilat anjing. Sebelumnya, Yun He mengeluarkan getaran sinis, tapi sekarang, dia memancarkan getaran yang benar. Kontrasnya terlalu bagus. Sistem meraung, kecepatan penyamaran ini pasti curang. Kau ingin membawaku kembali? Jun Changqiao bertanya. Yun He berkata, ini tugasku. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Saya harap Anda bisa bekerja sama. Saya minta maaf. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar tidak bisa. Tidak hanya dia tidak akan pergi ke benteng untuk menerima hukumannya, tetapi dia juga akan melenyapkan siapapun yang menghalangi kenaikannya, bahkan jika orang itu adalah gubernur Kabupaten Azure Sun County, yang satu tingkat lebih tinggi darinya. Anak, Yun He berkata, apakah kita harus berhasil agar kita tidak bisa mundur? Saya tidak punya pilihan. Jun Changqiao berkata, hidup memaksaku.
Benteng antar bintang akan dengan panik mencarinya jika dia ditemukan menyelinap ke alam atas. Dia tidak punya pilihan selain mengikat bom jiwa itu pada dirinya sendiri. Karena itu, bahkan jika orang di depannya telah membantunya sebelumnya, dia hanya bisa meminta maaf. Mendesah, Yunhe menggelengkan kepalanya dan berkata, kenyataan itu kejam. Datang, aura berat muncul di sekelilingnya dan berkata, biarkan aku melihat seberapa besar pertumbuhan anak yang pipis di angin. Aku tidak ingin melawanmu, Jun Changqiao berkata sambil membuka wilayahnya sepenuhnya. Wilayah Yunhe bahkan lebih tidak terkendali daripada miliknya. Dia berkata, aku juga tidak ingin melawanmu, tetapi setiap orang memiliki prinsip mereka sendiri, jadi, pertempuran di antara kita ini tidak dapat dihindari. Petik 2, Sistem meraung, saya tidak melihat tanda-tanda Anda tidak ingin bertarung sama sekali. Kamu lebih kuat dari utusan patroli lainnya. Jun Changqiao menyalurkan kekuatan ke tinjunya dan berkata dengan ekspresi serius, aku akan menganggap ini serius. Datang, Yunhe melambaikan tangannya, dan aura yang terpancar darinya berubah menjadi binatang naga yang hidup, yang kemudian berputar di sekelilingnya, membuatnya terlihat lebih megah. Meskipun dia belum bergerak, dari aura yang meletus dan sinar di matanya, jelas bahwa dia lebih kuat dari Yinhu. Darah Jun Changqiao mendidih. Sebagian besar dari 11 utusan patroli sebelumnya telah berhasil dalam serangan diam-diam dan belum benar-benar menguji kekuatannya. Sekarang, dia bisa bertarung dengan baik. Sistem berkata, menilai dari aura yang mereka berdua keluarkan, pertempuran ini akan memakan waktu setidaknya 2 bab untuk menentukan pemenangnya. Cukup, pada saat itu, Jun Changqiao bergegas menuju Yunhe. Auranya yang kuat berkumpul menjadi telapak tangan, dan di bawah ledakan energi psionik yang kuat, kapal perang antar bintang Mausi tidak dapat menahannya dan langsung meledak menjadi debu di angkasa. Sayang sekali, itu adalah alat transportasi yang mahal. Wos, di bawah debu di udara, telapak tangan kuat Jun Changqiao menyapu. Yunhe, di sisi lain, tetap di tempatnya, dan senyum muncul di wajahnya. Ledakan, tiba-tiba ada ledakan, seperti kembang api yang muncul di malam yang gelap, dan ruang di sekitarnya menyala. Wos, wosh wosh. Gelombang kejut secara bertahap menghilang di bawah angin kencang. Jun Changqiao sudah berdiri di tempat Yunhe berada, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Yunhe telah dikirim terbang olehnya dan telah tenggelam ke dalam meteorit yang jauh. Itu terlalu lemah. Wah, Yunhe memuntahkan darah dan berkata dengan susah payah, kamu menang. Petik 2, Jun Changqiao mogok. Sistem meraung, bukankah ini terlalu jelas? Anda pasti telah menggunakan energi batin Anda untuk memaksa darah keluar. Juga, tidak perlu memukul wajahku secara langsung. Petik 2. Apa yang seharusnya menjadi pertempuran seru berakhir setelah hanya satu serangan telapak tangan. Jika ini di teater, penonton bahkan tidak akan punya waktu untuk makan popcorn. Apa artinya ini? Jun Changqiao mengerutkan kening. Yunhe berkata dengan santai, bukan apa-apa. Aku hanya tidak bisa mengalahkanmu. Petik 2, Jun Changqiao terdiam. Yunhe berkata, bawa aku pergi kalau begitu. Aku hanya menargetkan benteng langit berbintang, kata Jun Changqiao. Dia harus benar-benar memusnahkan organisasi ini, tapi itu tidak berarti dia harus melakukan pembantaian. Saya sudah menentang kebenaran di hati saya, kata Yunhe, jika Anda masih menganggap saya sebagai kepala daerah Kabupaten Qingyang, Anda sebaiknya memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Petik 2, Jun Changqiao tertawa. Anda bisa saja mengatakan bahwa Anda sedang berakting. Mengapa Anda harus begitu bijaksana? Bagaimana jika saya tidak mengerti? Cukup, Jun Changqiao mengerti apa yang dimaksud Yunhe. Dengan lambaian tangannya, dia mengirim Yunhe ke pagoda penjara Tianyuan dan menempatkannya di lapisan ke-9 neraka. Ga, Yinhu dan yang lainnya, yang berdoa agar utusan Chen akan melindungi martabat utusan patroli, tercengang. Ketika mereka melihat token unik yang tergantung di pinggang Yunhe, mereka langsung putus asa. Semua orang, wajah Yunhe pucat saat dia berkata kesakitan, orang itu terlalu kuat. Petik 2, Jun Changqiao, yang berdiri di ruang pengawasan, melihat Yunhe dalam keadaan seperti itu dan tidak bisa tidak mengaguminya. Keterampilan akting itu, jelas bahwa dia telah melalui pelatihan profesional. Dia memang melukai Yunhe, tapi itu hanya luka ringan. Namun, itu menjadi cedera serius begitu Yunhe memasuki penjara. Utusan kedua dan utusan jelek tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat utusan Chen, yang paling sulit dipahami dan memiliki kultivasi tertinggi di antara 12 utusan patroli,
dipukuli dengan sangat parah, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya seberapa kuat orang itu. Mungkinkah dia telah mencapai tingkat atas dari Void Piercing Realm? Tidak tahu mengapa Yunhe bersikap lunak padanya atau mengapa dia rela dikurung di neraka tingkat ke-9. Namun, 12 utusan patroli semuanya telah diurus, hanya menyisakan Master Benteng. Aneh, aku sudah menangkap semua bawahannya. Kenapa dia tidak melakukan apa-apa? Dalam perjalanan ke benteng, Jun Changqiao berpikir. Fakta bahwa utusan itu tiba-tiba menemukannya berarti pihak lain telah menerima berita itu. Pemimpin yang sebenarnya tidak muncul, yang pasti membuat orang curiga. Namun, Gou Sheng tidak tahu bahwa guru benteng juga tidak punya waktu luang. Dia mengalami sakit kepala karena para tahanan yang dikirim oleh alam atas tidak patuh sama sekali. Mereka bahkan mencari kematian sepanjang hari. Ah, biarkan aku pergi ke neraka. Ledakan, ledakan, petik 2. Di neraka tingkat ke-9, pria bertato itu membenturkan kepalanya ke penghalang pertahanan lagi dan lagi sampai berdarah. Namun, dia tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga menjadi lebih energik. Meneguk, dia mengeluarkan racun yang sangat kuat dan menelannya, tetapi racun itu dikeluarkan dari tubuhnya seperti kentut. Dia baik-baik saja. Dia memiliki roh reinkarnasi. Setelah kematian, dia bisa terlahir kembali dan bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ini tampak sangat menantang surga, tetapi juga memiliki kelemahan yang fatal. Sangat sulit untuk mati. Jika itu masalahnya, bukankah hidup itu baik? Tentu saja, itu bagus untuk hidup. Namun, jika dia tidak mati, wilayahnya akan selamanya terbatas pada wilayah tertentu sampai umurnya habis, dan dia tidak akan pernah bereinkarnasi. Sepanjang hidup pria bertato, selama dia mencapai kemacetan di alam tertentu, dia akan mencari kematian. Setelah kematian, dia akan terlahir kembali, menerobos ke alam yang lebih tinggi, dan kemudian terus mencari kematian. Seluruh prosesnya adalah kematian, kebangkitan, menjadi lebih kuat, kematian, itu adalah sebuah siklus. Di depan orang seperti ini, Jun Changqiao tidak layak disebut. Orang ini benar-benar mencari kematian dan berani mati. Petik 2, petik 2. Master Benteng tidak bisa berkata-kata. Mungkinkah alam atas telah mengirim orang gila, mencari kematian sepanjang hari seperti wanita yang kesal? Semakin banyak, semakin dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Dia takut pihak lain akan secara tidak sengaja menerobos penghalang dan melarikan diri. Di masa lalu, dia memiliki keyakinan mutlak pada sistem pertahanan benteng. Namun, setelah keluar dari penjara, ia mulai menghadapi masalah ini dengan serius. Karena pria bertato yang aneh, Master Benteng memusatkan seluruh perhatiannya pada neraka tingkat ke-9. Itulah sebabnya Jun Changqiao berhasil menangkap 12 utusan patroli. Di langit berbintang, kapal perang kuno melaju melintasi ruang angkasa. Jun Changqiao merenungkan bagaimana menghadapi benteng antar bintang saat mempelajari arai keberuntungan langit dan bumi. Karena dia telah mencapai level Kaisar Arai, dia memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang arai Dao. Namun, susunan yang ditinggalkan oleh orang tua Taixuan sangat kuat. Butuh beberapa waktu untuk menyiapkannya sepenuhnya. Lebih-lebih lagi, bisakah itu memimpin sekte untuk naik? Dengan pengalaman permaisuri Ling Yao, dipastikan bahwa formasi susunan dapat naik secara paksa. Namun, Jun Changqiao tidak hanya harus naik, dia juga harus membawa serta keluarganya. Sistem berkata, jika tidak berhasil, maka ubahlah. Ubahlah menjadi sesuatu yang dapat memungkinkan seseorang untuk naik. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao memutar matanya. Ini adalah contoh khas seseorang yang tidak memiliki tubuh fisik. Tidak ada salahnya untuk berbicara sama sekali. Tentu saja, sistem berkata, setelah sistem ditingkatkan ke versi realm atas, semua aspek telah ditingkatkan. Jika tuan rumah benar-benar tidak dapat menemukan cara untuk naik, Anda dapat meminta bantuan dari toko pedagang lanjutan. Itu selalu penuh dengan yang tidak diketahui dan kejutan. Bisakah kamu keluar dan biarkan aku menendangmu? Kamu tidak bisa mengalahkanku. Kalimat ini adalah yang paling menyayat hati. Itu menusuk hati Jun Changqiao sampai dia memasuki area Starry Sky Stronghold. Karena dia tidak dapat memastikan kekuatan Master Benteng, Gou Sheng tidak berteriak secara terbuka. Sebaliknya, dia mengandalkan penyamarannya yang indah untuk menyelinap ke kota. Pertama, dia pergi ke pasar bawah tanah untuk membeli banyak ramuan obat. Kemudian, dia duduk di dekat jendela di lantai pertama hotel. Di dunia ini, tempat termudah untuk mendapatkan informasi adalah di ruang makan hotel di mana penjahat bercampur dengan orang jujur. Ini karena pasti akan ada banyak mulut besar. Seperti yang diharapkan, seorang seniman bela diri minum semangkuk anggur dan berkata,
Beberapa waktu yang lalu, seberkas cahaya tiba-tiba melintas di langit berbintang. Apakah kalian melihatnya? Tentu saja kami melihatnya. Adik laki-laki yang duduk di sebelahnya berkata, Saudara Tong, apa sebenarnya benda itu? Hanya melihatnya dari jauh membuat hati seseorang bergetar. Para seniman bela diri yang duduk di ruang makan menajamkan telinga mereka. Mereka semua baru saja tiba di Starry Sky Stronghold untuk membeli sesuatu. Dalam perjalanan, hampir semua dari mereka telah melihat sinar cahaya yang sepertinya terbang dari kehampaan. Namun, ketika pria peminum melihat bahwa semua orang penasaran, dia dengan bangga membuat mereka tegang. Ding dong, pada saat ini, beberapa batu roh tingkat tinggi mendarat di depannya. Kemudian, sebuah suara lembut dan elegan berkata, Saudaraku, makanan ini ada padaku. Semua orang berbalik dan melihat seorang sarjana duduk di dekat jendela. Jika dia tidak tiba-tiba berbicara, mereka akan memperlakukannya seperti udara. Betapa murah hati, orang itu menyeringai. Kemudian, dia memasukkan batu roh ke dalam sakunya dan berkata, sejauh yang saya tahu, sebelum Starry Sky Stronghold diganti namanya, sinar cahaya akan muncul hampir sesekali. Mengapa demikian? Semua orang bertanya, karena, orang itu berhenti dan berkata dengan ekspresi serius, setiap kali seberkas cahaya muncul dari kehampaan, itu pasti dari alam atas. Semua seniman bela diri melebarkan mata mereka. Mungkinkah rumor itu benar? Seorang lelaki tua yang duduk di dekatnya berkata dengan kaget, 9 tingkat neraka digunakan untuk memenjarakan penjahat dari alam atas. Betul sekali, orang itu membanting meja dan berkata, sinar cahaya yang terbang keluar dari kehampaan kemungkinan besar adalah penjahat dari alam atas. Saat ini, ia mungkin dipenjara di 9 tingkat neraka yang telah berganti nama menjadi benteng langit berbintang. Benarkah itu? Itu sedikit tidak bisa dipercaya. Penjahat dari alam atas pasti berasal dari alam atas. Bisakah alam semesta fana kita menaklukkan mereka? Saat semua orang berdiskusi dengan tidak percaya, tidak ada yang memperhatikan bahwa Jun Changqiao, yang menyamar sebagai sarjana yang lemah, telah meninggalkan restoran dan menuju 9 tingkat neraka. Penjahat dari alam atas. Saya ingin masuk dan melihat apa yang terjadi. Petik 1. Karena Jun Changqiao bisa keluar, dia pasti bisa masuk. Oleh karena itu, dia tiba di perkiraan tingkat atas 9 tingkat neraka dan mulai berkomunikasi dengan formasi penghalang. Kemudian, dia berhasil berintegrasi ke neraka tingkat pertama. Itu lebih mudah daripada pulang ke rumah. Siapa ini? Ini aku. F***, orang itu ada di sini lagi. Ketika para tawanan neraka tingkat pertama mendengar suara yang familiar itu, mereka tercengang. Jun Changqiao terutama ingin melihat para tahanan dari alam atas, jadi dia tidak berdebat dengan mereka. Setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun di level ini, dia terus berintegrasi ke level kedua, ketiga, ketika dia tidak dapat menemukan siapapun di level ke-8, dia menebak, terkunci di level 9. Petik 2, Sistem tidak bisa berkata-kata, hanya ada satu level yang tersisa. Apakah kamu masih perlu menebak? Jika dia terkunci di tingkat ke-9, itu berarti dia sangat berbahaya. Jika saya membawanya untuk melarikan diri lagi, apakah saya akan membuat Tuan Benteng marah sampai mati? Jun Changqiao berpikir dalam hati. Suara mendesing. Sementara dia berpikir, dia sudah terintegrasi ke dalam formasi penghalang. Itu masih bau familiar yang sama dan lingkungan familiar yang sama. Namun, begitu Jun Changqiao muncul, lampu di sekitarnya tiba-tiba menyala. Itu sangat terang sehingga dia tanpa sadar menutup matanya. Suara dingin terdengar di telinganya. Nak, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke tingkat ke-9 dari tingkat pertama? Setelah Gou Sheng beradaptasi dengan cahaya yang kuat, dia menemukan seorang pria bertopeng duduk di tempat paling terang. Dia memancarkan aura yang kuat. Dilihat dari pakaiannya, dia jelas bukan seorang tahanan. Kamu adalah Tuan Benteng. Untuk sesaat, Jun Changqiao pura-pura melihat sekeliling dengan pandangan kosong dan berkata, siapa aku? Di mana saya? Apa yang saya lakukan? Petik 2. Sistem dengan tajam mencemooh. Kamu adalah Gou Sheng. Kamu berada di 9 tingkat neraka. Kamu sedang bersiap untuk membawa seorang tahanan untuk melarikan diri lagi, dan kemudian kamu tertangkap basah oleh tuannya.